Halo pemirsa Emuna TV, di dalam video kali ini kita akan menyimak penjelasan dari Dr. Koni Bakri tentang konflik antara Israel dan Hamas yang terjadi akhir-akhir ini. Konflik antara Israel dan Hamas merupakan salah satu isu paling kompleks dan berkepanjangan di Timur Tengah, melibatkan sejarah panjang ketegangan politik dan klaim atas tanah serta identitas. Hamas yang menguasai jalur Gaza sejak 2007 dan Israel sering terlibat dalam eskalasi kekerasan yang berdampak besar pada warga sipil di kedua belah pihak. Konflik ini berakar pada sengketa tanah historis antara Israel dan Palestina yang dimulai sejak pendirian negara Israel pada tahun 1948. Jalur Gaza, sebuah wilayah sempit yang padat penduduk, menjadi pusat pertikaian setelah Hamas mengambil alih kendali dari otoritas Palestina. Hamas yang dianggap sebagai organisasi teroris oleh Israel, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan negara lainnya menyatakan perlawanan bersenjata sebagai bagian dari perjuangan untuk mengakhiri pendudukan Israel. Peperangan antara Israel dan Hamas bukanlah peperangan antar agama, melainkan murni perebutan wilayah. Mari kita simak penjelasan dari Dr. Koni Bakri. Selamat menyaksikan. Bahwa Hamas ini bukan Palestina, jadi not the whole Palestine juga gitu kan. Kita sekarang mau ngomong gini, ada yang misalnya kasih tahu saya atas nama kemanusiaan, bukannya kita umat Islam itu bahwa teman kita Islam terpotong kakinya maka kita harus potong kaki orang itu, kira-kira ada yang begitu bilang sama saya kan. Saya kan paham agama, tapi kalau saya ngeliatnya gini, daripada lu ngurusin kesana jauh-jauh, lu urusin dulu Rampang deh, lu urusin dulu tuh yang dekat-dekat kita. Mau nggak saudara Islam kita kenapa? Tolongin dulu mereka, ngapain lu yang jauh-jauh itu? Sekali lagi saya mau bilang bahwa ini bukan perang agama. Kita mesti tolong Tribun juga tolong bantu betul bahwa ini bukan perang tentang agama. Ini perang tentang penguasaan wilayah yang berbukti panjang, gitu loh. Kalau sampai North Korea support, ini kan akan kelihatan nih. Ini akan emosi marah North Korea yang sama ini di corner terus kan, di embargo dan disudutkan terus oleh Amerika. Apakah ini juga jadi jalur gua kerjain? Sekarang musuh itu jadi teman gua. Itu kan itu prinsip sederhana tuh. Program Tribun News on Focus kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Saya sudah langsung tersambung dengan pengamat militer dan pertahanan keamanan, ada Dr. Koni Rahakundini Bakri yang saya biasa sapa Bu Koni. Kita sapa juga terlebih dahulu di sambungan Zoom. Bu Koni, selamat datang, selamat bergabung. Apa kabar Bu Koni? Kabar baik, terima kasih banyak. Sehat-sehat. Ya, saya juga terima kasih sekali Bu Koni menyempatkan waktunya untuk kemudian bisa berbincang bersama saya. Sudah pasti ini di tengah kesibukan yang biasa. Baik Bu, kita hari ini akan fokus membahas terkait bagaimana konflik Israel dan juga Hamas. Ini masih konflik Israel dan juga Hamas yang sejak Sabtu kemarin Hamas melakukan serangan ke Israel, kemudian sampai saat ini masih terus berjalan. Saya ingin sekali diberikan paparan mungkin untuk lebih jelasnya Bu Koni terkait apa yang sebenarnya terjadi di balik ini semua begitu. Kiranya mungkin publik juga bisa tahu yang sebenar-benarnya terjadi di balik konflik yang saat ini masih terus jadi tanda tanya begitu Bu Koni. Pertama yang saya sangat apresiasi tadi saat pembukaan nih Tribun ini beda sendiri, menyatakan ini Hamas dan Israel itu yang paling betul. Jadi terima kasih untuk bilang begitu, karena ini bukan belum Palestina dan Israel, tapi masih Hamas versus Israel. Oke, saya coba ini aja ya. Itu boleh diaktifkan nggak ya? Aku boleh share screen nggak? Bisa. Ya. Okay. Jadi bisa cerita dan biar emosi rakyat kita tuh agak kita bicara kemanusiaan tapi agak tenang dulu dan mengerti dulu masalahnya. Jadi aku boleh cerita sedikit ya. Ini aku soalnya udah siapin khusus buat di sini sebenarnya gitu. Jadi aku tuh bicara tentang bagaimana kejutan Hamas ini akan membawa turbulensi geopolitik yang akan lumayan besar gitu ya. Tapi sebelum kita bicara lebih langsung, kita lihat dulu siapa sih Hamas ini gitu kan. Serangan Sabtu kemarin itu betul-betul membuat namanya tiba-tiba melambung gitu kan.
Kita mesti tahu dia adalah perlawanan Islam yang udah di Gaza tuh sejak tahun 2007 gitu kan, atau baru di Gaza aktif tuh sejak 2007, dan dia tuh bukan satu-satunya faksi besar di Palestina. Kita harus tahu bahwa selain Hamas gitu kan, ada namanya Fatah gitu. Dan Hamas ini memang secara politik menariknya dia tuh menguasai jalur Gaza yang sekarang sedang ramai itu, yang luasnya sekitar 360 km dan orangnya sejumlah 2,3. Di lain sisi itu ada yang namanya Fatah. Siapa Fatah gitu? Ingat Yasser Arafat kan? Nah, Yasser Arafat itu adalah pendiri Fatah yang kemudian dia aktif sekali melakukan serangan intensif terhadap Israel di era tahun 80-an, ya kan? Kemudian bagaimana dia tuh berbasis di Suriah, dan bagaimana ada perang di tahun 63 dia mengembangkan struktur organisasi juga, dan Desember 64 dia melakukan operasi militer lumayan mengejutkan karena dia berhasil meledakkan instalasi pompa air Israel. Nah, waktu itu dia 68 ya, Fatah itu berpusat di Yordania. Nah, karena dia berpusat di Yordania itu diserang, ada desa namanya Karameh, ya kan? Dan itu warga Israel juga itu tewas. Nah, akhir-akhir 60-an dia tuh jadi organisasi yang hebat sekali karena dia menjadi organisasi terbesar dan besar, kemudian dia betul-betul mengambil efektivitas PLO lah gitu. Jadi saya benar-benar bilang ya, ini baru bicara tentang Palestina itu ada dua fraksi besar. Walaupun ada fraksi-fraksi lain, ada Jihad Islam, ada lain. Yang paling besarnya ada Fatah, ada Hamas. Nah, sekarang kita lihat Hamas. Hamas ini siapa sih yang didirikan? Dia itu didirikan oleh Syekh Imam Ahmed Yassin tahun 87. Dan ini adalah cabangnya Ikhwanul Muslimin Mesir yang membentuk sayap militer. Dia tuh punya sayap militer, namanya Brigade Izza al-Din al-Qassam. Dan dia melakukan perjuangan bersenjata melawan Israel itu memang udah niat banget gitu. Karena apa? Dia secara prinsip nggak mau ngakuin negara Israel. Dia beda dengan Fatah. Fatah, ya kan, itu masih mengakui Israel dan melakukan perjanjian Oslo di tahun 67-an. Nah, Hamas nih nggak suka itu. Hamas prinsipnya pokoknya dia nggak mau dan dia tidak mau mengakui Israel gitu. Hamas sendiri, kita mesti paham, itu dicap dia sebagai teroris. Baik oleh Israel, baik oleh Amerika, baik oleh Uni Eropa, oleh Kanada, oleh Mesir, dan oleh tetangga kita terdekat di Asia Pasifik, Jepang. Nah, tapi menariknya Hamas ini juga, dia adalah punya aliansi regional ya kan, ada Iran, Suriah, Hizbullah di Lebanon gitu kan, dan juga bagaimana Hamas ini punya partner sebenarnya, namanya Jihad Islam. Tetapi kembali ya, ini kan dari era Ottoman dulu, makanya raja-raja Ottoman tuh tidak pernah mau membagi garis di sana. Tribes-nya itu terlalu banyak. Nah, di era ini dia punya sahabat si Jihad Islam, tapi sama juga dia pernah berantem karena dia nggak setuju juga Jihad Islam ketika melakukan serangan ke Israel. Jadi it's not an easy things to understand gitu di sana itu. Nah, kembali ini ada ideologi yang berbeda. Hamas ini partai politiknya dia ideologinya tuh Islam banget ya. Sementara Fatah dia lebih pada nasionalis sekuler. Nah, itu kenapa Fatah ini merupakan faksi yang tadinya mendominasi Palestina, tapi kemudian ketika Yasser Arafat wafat, Arafat yang merupakan tokoh vital dalam gerakan Fatah itu meninggal, otomatis momentumnya itu pindah ke Hamas. Makanya 2006 Hamas kemudian memenangkan parlemen dan kemudian Ismail Haniyeh menjadi Perdana Menteri Palestina gitu loh. Jadi baru pemain baru di tahun 2006. Oke. Nah, tapi konflik ini kita bicara dulu ya. Karena hari Sabtu ini apa sih gejalanya? Ini aku agak besarkan sedikit bisa akan terlihat. Jadi ini tuh menarik. Sebenarnya waktu Netanyahu terpilih lagi 2022 itu udah ada para pengamat, pemikir, analis. Saya kan ada di ANSS ya. Walaupun tidak selalu aktif tiap saat seperti saya ke Valdai. Tapi kita tuh udah lihat ada gejala gitu. Kenapa? Karena Netanyahu itu memilih orang-orang atau kabinet dengan orang-orang cukup ekstrim terhadap sikap ataupun terhadap pendiriannya terkait Palestina. Misalnya saja dia tuh pada saat ulang tahun Hamas yang ke-35 kalau nggak salah ya, itu pemimpinnya udah bilang ini kayaknya bakal konflik nih kita. Jadi itu sudah di sounding gitu akhir-akhir 2002 gitu. Nah, kenapa lagi kemudian tadi yang dipilih adalah bagaimana beberapa nama yang tadi sikapnya itu sangat keras terhadap baik Gaza, orang-orang penduduk di Gaza, ya kan? Kalau nggak salah menteri keamanannya juga adalah orang yang kontroversial, yang ucapannya itu membuat banyak orang marah. Nah, jadi bagaimana dalam pertempuran aktif ini kemudian kita tuh sebenarnya sekarang nggak bisa tahu pasti apa. Tapi tadi saya cerita dulu latar belakang. Jadi memang kabinet Netanyahu 2022 itu ya udah membuat banyak kejutan gitu loh. Banyak membuat orang tidak nyaman. Nah,
Tapi buat saya, apapun yang terjadi kemarin itu harusnya membuat kita bertanya ya, Israel kenapa tiba-tiba kedodoran? Dan roketnya ini bukan main-main loh. Roket itu bisa menembus tembok, tembok ini kemudian bolong, dan para layang, semua motor-motor, kemudian juga alat-alat lain untuk menyerang komunitas Israel. Dan itu lumayan ya, 20 komunitas. Jadi itu menurut aku serangan yang cukup mengejutkan. Malah ada satu tentara IDF yang bilang ini adalah Yom Kippur 2023. Menarik kan? Jadi dianggap Yom Kippur edisi terbaru. Kita ingat kan Milhemet Yom HaPurim itu atau Yom Kippur itu terjadi tahun 73 dan itu ketika koalisi negara Arab dipimpin Suriah itu melawan Israel. Waktu itu intinya adalah bagaimana ributkan soal terusan Suez. Oke. Amerika Serikat, Uni Soviet, ya itu terlibat di situ. Masing-masing tuh berseteru juga di situ dan menyebabkan konfrontasi dua negara ini. Saya sengaja bawa kasus ini ke Yom Kippur tahun 73. Kenapa? Karena yang saya beri kuning ini bisa aja ada proksi juga menurut saya dari Rusia yang sedang marah juga terhadap Amerika. Ini bisa satu hal ya. Ini dari segala macam. Nah, tapi kembali kalau internal konflik dalam kabinet Israel sendiri gitu kan, ada 3 partai ekstrem nih yang ada di Israel hari ini dari 2020 kemarin. Satu yang punya pandangannya rasis. Partai kedua pandangannya supremasi Yahudi. Pandangan yang ketiga anti Arab pokoknya. Dia tuh punya homofobik ya. Pokoknya penolakan atau kebencian kepada kelompok Arab. Gitu aja kira-kira gitu lah. Si Smotrich ini, Smotrich salah satu menteri ini menegaskan malah dia ngomong begini, nggak ada tuh namanya orang Palestina, katanya. Nggak ada namanya, nggak kenal dia apa namanya rakyat Palestina. Nah kata-kata kayak gini ini nih yang bikin akhirnya kabinet ini bergejolak gitu. Jadi kita mesti ngerti dulu ada apa di Israelnya ya. Nah kemudian kita melihat dari apa sekarang? Kenapa teknologi Israel seolah-olah kalah gitu kan? Karena Israel ini kan sebenarnya kan sistem pertahanan udaranya keren banget, ya kan? Iron Dome-nya, David Sling-nya, Aerosystem-nya, kemudian perbatasan itu dilengkapi dengan aerostat yang nggak main-main, observasinya, deteksi sistemnya, AI-nya, robot tak berawak, semua tuh oke banget di perbatasan. Oke? Tapi kenapa sebagian sistem tersebut tiba-tiba nggak berfungsi? Bisa ditembus gitu, ya kan? Di tingkat taktis, menurut saya Hamas itu berhasil membuka sistem pemantauan pada tahap awal. Padahal ini kan yang paling penting. Garis terdepan perbatasan itu adalah paling penting. Jadi pertanyaan ini sekarang gagal manusianya atau gagal sistemnya atau gagal intelijennya gitu kan? Nah menurut saya kegagalan ini terjadi karena ada kecenderungan terlalu tergantung pada teknologi. Jadi seolah-olah human intelligence itu dianggap nggak terlalu penting karena semua rely on teknologi sehingga Bilal Saab misalnya dia bilang ya dia itu dari Middle East Institute, ketergantungan pada teknologi yang berlebihan ini ada kelemahannya. Ini buat kita ada pelajaran nih, kenapa saya kutip ini ya, buat Indonesia juga belajar untuk procurement kita ke depan. Jadi di sini bukanlah masalah teknologi semata, karena masalah penting adalah bagaimana adalah manusianya sendiri ketika kita enteng lawan. Nah, apakah kemudian gara-gara beberapa peringatan tadi si kabinet sudah diingatkan 2002 ya kan, ada menteri-menteri yang bikin Rio dan lain-lain. Nah, menurut aku juga kita mesti lihat bahwa SDM itu jadi nilai penting bagaimanapun juga kecanggihan teknologi. Dan sekali lagi masalah yang lebih besar adalah bagaimana kegagalan analisa dan penilaian dari dari masyarakat Israel dan pemerintah Israel. Misalnya dianggapnya ketika Hamas itu telah mengambil kekuasaan, ya kan? Ya udah dia sudah duduk di Gaza dengan manis, sudahlah dia cuma ngejar kekuasaan. Kira-kira itu ada anggapannya begitu. Padahal tidak. Itu ada sebuah yang sekarang kita saksikan sendiri, itu penilaian yang salah. Sebuah sikap, sebuah penilaian yang menurut saya salah karena terjadilah serangan ini. Karena kalau lihat dari operasi militer, dia sukses 3 hal. Secara rahasia, dia rahasianya bisa dijaga, orang ada yang tahu kapan. Pendadakannya sukses, kecepatan serangannya juga dahsyat. Jadi di kali ini kita mesti akui Hamas ini nggak main-main gitu kan. Nah ada beberapa pemaknaan dari situ. Apakah Israel sedang lemah, sedang tidak siaga, atau tadi carried away gitu. Moga-moga udah kita canggih banget nih gitu kan. Ataukah Hamas punya better intel? Ada support dari OSINT misalnya, Open Source Intelligence. Ataukah dia mungkin mempelajari seperti sistem-sistemnya Iron Dome, sistemnya Arrow gitu kan. Kemudian dia mencari di mana sih titik melumpuhkannya gitu kan. Atau juga mungkin dapat pelatihan, dapat logistik, dapat senjata
dan dapat bantuan intelijen dari negara lain. Itu juga mungkin terjadi sehingga dia mampu melakukan full scale attack yang mengejutkan itu. Tapi kalau saya bilang Iron Dome itu nggak failure ya. Ini juga saya mesti luruskan karena seolah-olah Iron Dome-nya nggak laku gitu kan, atau nggak sukses banget lah. Berapa puluh tahun dia bisa teramankan oleh Iron Dome tadi. Jadi rudal Iron Dome bagaimanapun itu adalah efektif. Tapi tadi roket yang ditembakkan itu jumlahnya besar, cepat banget. Sementara Iron Dome ini butuh waktu yang juga cepat untuk ketika pasokan terlambat datang, misalnya karena kecepatan serangan, maka dia bisa detect tapi nggak bisa bereaksi gitu kan. Nah makanya menurut saya Iron Dome-nya sih nggak ada masalah, tapi bagaimana ada tantangan-tantangan ke depan kalau kita mau pakai ini, karena saya pernah mengusulkan ini di IKN gitu loh. Jadi kita mesti bahas ini gitu. Oke. Ya. Tapi sekarang begini, saya mau cerita soal Iran. Di sini tuh ada banyak anggapan ini adalah bentuk proksi yang didukung oleh Amerika Serikat ya. Bagaimana Hamas didukung oleh Iran, pihak pendukung dan yang didukung sama-sama memiliki akar permusuhan yang pada awalnya memang sudah terjadilah. Menteri Pertahanan Israel misalnya Yoav Galan itu sudah mengirimkan Iran 1 juta per tahun ke Hamas. Sudah mendeteksi ternyata Iran tuh udah banyak banget dikirim ke Hamas, 5 juta per tahun ke Hizbullah, kemudian puluhan juta ke Jihad Islam. Jadi dari Menhan Israel sendiri sudah melihat ada indikator itu. Kemudian bagaimana teknologi dukungan logistik Iran memproduksi senjata secara lokal. Bagaimana juga bahwa Iran menggagalkan normalisasi Arab Saudi, itu disebut-sebut ya. Bagaimana Iran kemudian beganalah gitu. Tapi kalau menurut saya ini kayaknya enggak deh gitu. Menurut saya, sekali lagi bisa aja saya salah. Menurut saya Iran tahu kok bahwa gabungan Iran Arab tuh sebenarnya sudah mampu melakukan counter embargo. Jadi ngapain sih dia harus otak-atik lagi Israel? Menurut saya. Tapi kita lihat ya bahwa Iran tuh bisa juga dilihat dari gini, apakah Iran support Hamas ini juga sebagai exit door dari NATO menantang Rusia, gitu kan? Nah, karena jika ya kalau memang Iran support Hamas, maka ini untuk memberikan pelajaran pada Amerika denger ya, gue ini bisa bikin Israel tetap pusing gitu. Kira-kira kan dan Iran sekarang dekat banget sama Rusia, oke? Okay? Nah, bagaimana pada titik tertentu Amerikanya akan repot karena kenapa? Di Yom Kippur 73 ya kan, setengah Stockton anti-tank milik NATO itu dikirim ke sana. Sekarang bagaimana perang ini coba? Makanya akan beda banget. Itu harus ke Ukraine, harus juga ke Israel. Jadi ini akan kebayang NATO itu akan kelabakan dan juga Amerika. Nah, masalahnya adalah sekarang menurut saya penyelesaian isu ini tidak mudah. Karena semua itu bermula dari Washington. Ya kan? Dengan penolakan akan pembicaraan damai oleh Presiden Obama misalnya 2019. Nah, Amerika ini kan begini isunya. Dia menuntut masalah nuklir, Iran. Sementara Iran, dia bilang ini argumentasi dia, gue kan non proliferasi, ya kan? Aku boleh aja dong ngembangin untuk apa? Untuk proses uranium, untuk energi, untuk apa? Sama halnya semua negara lain boleh, gitu kan? Nah, jadi ini ada nggak ketemu di sini dan itu menurut aku perlu attitude dari pemimpin dari Amerika Serikat. Makanya saya berharap si Trump 2024 naik deh. Jadi kayaknya akan lebih aman nih Israel dan Palestina isu nih. Nah, tapi saya harus bilang isu ini nggak mudah ya. Karena masyarakat Indonesia ini kalau Israel sama Palestina langsung darah tinggi semua. Diterangin Hamas, marah dibilang saya belain Hamas. Saya cuma bilang, dari 1000 tahun sebelum Masehi, ini tuh daerah yang didominasi oleh Yahudi, udah. Ya kan? Lalu kemudian adopsi agama Kristen Kaisar Romawi abad 4 dan bagaimana kemudian mayoritas Kristen Yunani Romawi bertahan sampai abad 7, 3 abad, ya kan? Lalu bagaimana kemudian periode tentara salib itu 1019 sampai 1291 itu coba berapa abad? Hampir 2 abad kan? Dan itu adalah pecahnya ya Kristen dan Islam. Nah, sejak abad 13 bagian besar Muslim itu adalah bagian dari Kesultanan Mamluk. Tapi sebagai 15-16 ya kan, itu merupakan bagian dari Ottoman. Ini yang tadi saya ingatkan, Sultan Ottoman itu nggak pernah mau membagi di sana karena masalah tribes yang sangat kusut, gitu kan? Jadi nggak ada tuh di garis tarik sama Ottoman, nggak pernah. Yang tiba-tiba ngaco ini adalah Inggris ketika Inggris masuk di 1917-18 dengan Perancis. Dua letkol atau kolonel itu si Skype itu dan Pico itu kan ngobrol tarik garis deh, sana Palestina, sini Israel kan gitu kira-kira kan. Nah, disitulah masalahnya. Makanya menurut saya kalau ngeributin Palestina sama Israel jangan dulu ributin agama, jauh banget kalau agama mah. Ributin dulu nih siapa sumbernya, menurut aku ya 1917-1918 suruh tuh si Perancis sama Inggris duduk kalau Indonesia mau jadi juru damai. Jadi jangan ngomong sama Israel, jangan ngomong sama Palestina, jangan ngomong sama Hamas, jangan ngomong sama Netanyahu. Kalau aku nih ngomong sama Perancis ini nggak akan pernah selesai because you are the one
who make the line gitu loh, ya kan? Nah, lagi juga ada masalah si nasionalis Arab ini merasa apapun yang bekas Ottoman berarti gue gitu. Itu juga ada isu itu tuh di abad-abad 19-17 itu. Nah, kita juga lihat ya, kita mesti lihat kan, ini kan nggak beda jauh juga kita percaya kitab suci. Oke, mereka juga berhak percaya kitab suci dia gitu loh. Nah, dari faktor kitab suci, dia tuh dari Talmud, yaitu kitab para nabi itu sudah dinyatakan dengan tegas bahwa Yerusalem merupakan milik Israel sejak lebih 3.000 tahun. Ini tertulis di Talmud nih. Jadi kalau kita bicara archive, this is their archive gitu. Nah, Yerusalem itu adalah pusat pemerintahan Israel di bawah kepemimpinan Daud. Dan jadi tertulis dalam kitab Raja-Raja itu ada ayatnya ya, saya nggak usah bacain. Tapi bagaimana kemudian Daud itu memerintah 40 tahun, kemudian dari Daud turun ke anaknya, Sulaiman, 40 tahun, dan dari situ ke cucunya, si siapa namanya? Namanya susah banget, Rahabaim, ya kan? Itu 17 tahun. Ya di total aja itu baru mereka gitu. Jadi menurut aku jangan ngeributin sekarang darah berdarah di Palestina, darah berdarah di Gaza, darah berdarah di Israel. No, ini udah darah berdarah lebih berdarah lagi gitu. Nah kedua, ada pandangan yang saya terima dari Ustadz Arifin Yahya ya di 2021. Jadi menurut saya ini Ustadz ini menarik nih. Saya belum kenal orangnya tapi dia pernah kirim WA. Menurut dia selama periode kepemimpinan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad itu nggak pernah ganggu Yerusalem, nggak pernah. Di Al-Quran pun nggak ada surat yang memerintahkan kita harus ambil alih Yerusalem. Menurut beliau, saya bukan ahli Quran. Bagaimana kemudian kitab Yahudi dan Nasrani berkali-kali disebut Yerusalem itu tanah Israel, itu adalah tanah yang diberikan Allah, tanah yang dijanjikan Tuhan gitu kan. Dan ingin membuktikan Islam itu damai, maka kita hentikanlah usaha untuk merebut kiblat agama ini. Menurut beliau ya. Dan Nabi Muhammad nggak pernah melakukannya. Dan selama ribuan tahun umat Islam juga menurutnya sudah salah kaprah tentang Yerusalem. Menurutnya bangsa Indonesia ini tercekoki ya doktrin bahwa Palestina adalah perjuangan Islam. Bukan. Palestina itu perjuangan bangsa-bangsa Arab dengan tribes-tribesnya yang tadi. Yang tadi saya contohkan, yang terakhir aja Hamas masih berantem kok sama jihad temennya sendiri. Masih berantem kok sama Fatah, yang sama-sama satu kabinet. Kira-kira kan begitu ya. Nah jadi liar kalau mau diambil. Nah jadi saya sekarang lihat, apa sih yang kita mesti baca ke depan? Apa yang akan diambil langkah oleh Israel? Saya rasa Israel itu akan terus melancarkan serangan. Dan dia ini mungkin memperluas serangannya. Karena dalam konteks perang dan doktrin perang Israel, dia udah ngerasa dia perang jajah Yunani, Romawi, you name it lah. Perang ini, perang itu, Islam dia ngerasa dia selalu menang. Jadi nggak mungkin ini kalah. Jadi Israel itu akan berusaha menyiapkan atau bagaimana menangkap para pemimpin Hamas. Bagaimana juga mungkin mencoba menyelamatkan Sandra, ya kan pasti bersiap juga menghadapi kemungkinan paling meningkat dengan eskalasi Hizbullah misalnya, kemudian Iran, Mesir, Yordania, dia udah pasti udah hitung itu, dan bagaimana mungkin mencari dukungan juga dari militer, khususnya Amerika Serikat, dan Israel mungkin akan membalas langsung terhadap Iran, karena dia kan tadi aku bilang ada anggapan Iran ini terlibat gitu, ya kan? Nah, ini yang saya udah mau selesai. Ini yang kita mesti perhatikan. Indikator menimpakan kesalahan kepada Iran, ini kayaknya nih bertujuan untuk mengalihkan perhatian dari peran buruk kabinet tadi. Jadi kayaknya menurut aku nih Netanyahu ini salah pilih kabinet yang ada 3 orang aktor ini yang bikin orang-orang sana di perbatasan makin marah gitu di Gaza. Nah, kegagalan Netanyahu membentuk kabinet yang lebih damai tanda kutip ya, kemudian kegagalan militer dan intelijen ini kan pasti membuat masyarakat Israel pecah. Nah untuk menyatukan itu dia mesti punya common enemy-nya Iran, gitu loh. Hal ini juga memberikan keuntungan tambahan pada Hamas, karena mengingatkan para pemimpin Saudi hati-hati tuh, Iran tuh masih ngancem-ngancem loh, gitu loh, ya kan? Dan mendorong normalisasi. Nah perang Gaza yang sedang berlangsung saat ini telah menempatkan isu Palestina pada jantung politik Asia Barat. Jadi kita nggak boleh main-main. Besar skala serangan, komitmen Hamas terhadap perlawanan, dukungan terhadap Hamas gitu kan, ini sedang dinikmati dan disinyalir akan memastikan bagaimana sekali lagi normalisasi hubungan dengan Israel. Jadi kalau kita mau ditanya Indonesia mesti ngapain? Ya, menurut saya Indonesia hanya boleh bilang United Nation, kamu jangan duduk manis diam-diam pura-pura nggak ngerti gitu kan. Harus bertindak sekarang bagaimana mengaktifkan rencana perdamaian yang kredibel yang memungkinkan solusi 2 negara itu terwujud. Karena tanpa itu, kembali kita bicara sejarah tadi yang panjang dari 1000 tahun sebelum Masehi, itu nggak beres-beres gitu loh. Jadi nggak usah pakai marah, nggak usah pakai baper. Kalau memang kita mau menyelesaikan, kita tuh udah kedodoran sekali. Menurut saya ya, kalau Indonesia bilang, oh ya Bung Karno pernah pesan, selama Palestina belum merdeka dan gitu kan, kenapa bukan kita yang melahirkan Abraham Accord?
Itu Abraham Accord itu sebuah step penting loh, ya kan? Nah, kita udah pernah tinggal di Abraham Accord. Kalau memang sekarang kita sebagai saudara semuslim, kita ingin berbuat yang baik buat perdamaian dunia, ayo bicaralah ke UN. Tadi UN tuh mesti bersikap, kemudian jadikan dua negara dan dudukkan Indonesia, suruh panggil duduk di Inggris, duduk di sini Inggris, duduk di sini Prancis. Gimana sih lu beresin ini gara-garanya lu? Karena sebelum 17-18 itu aman aja. Beberapa Ottoman Empire mundur-mundur itu nggak pernah begini. Saya kira itu aja supaya sebelum kita diskusi lebih lanjut gitu. Oke, baik. Terima kasih sekali paparannya, Bu Oni, luar biasa. Saya mulai dari Hamas terlebih dahulu. Momen Hamas menyerang ini kan juga pada momen hari libur atau hari perayaan bagi Israel juga. Ini kalau dari kacamata Bu Kony, apakah memang Hamas sudah memperhitungkan serangan ini dengan matang, atau taktiknya yang memang begitu luar biasa, atau skenario yang dijatuhkan benar-benar matang begitu sampai akhirnya seakan-akan kecolongan Israel ini semakin membuat nama intelijen Israelnya semakin tidak ada nyalinya begitu, bukan nih? Saya pikir kalau di hari weekend itu karena tadi operasi militer itu kan harus tadi 3 unsur tadi, harus rahasia, menadak, dan cepat gitu kan. Nah, jadi dia sengaja bikin itu supaya seolah-olah menelanjangin nih secara operasi militer 3 dasar utama serangan militer gue tuh sukses banget gitu. Karena apa? Orang kan cenderung lebih rileks gitu kan, lebih santai gitu. Sama seperti Yom Kippur dulu kan lagi bulan puasa. Betul. Itu lagi bulan puasa. Nah, sekarang lagi weekend. Nah, itu kan juga sebuah unsur kejut yang sama sebenarnya walaupun beda waktu gitu. Ada Iron tadi juga sempat disinggung oleh Bu Kony yang diserang oleh roket begitu kan oleh Hamas. Roketnya kemudian sampai bolongin tembok gitu kan. Ya. Ada yang diserang oleh roket banyak sekali, tapi di selain memang serangan dari roket kan ada beberapa metode serangan lain yang dilakukan oleh Hamas juga kan, Bu, ada yang menggunakan para layang dan lain sebagainya. Ini kalau Bu Kony melihatnya seperti apa? Ya makanya jadi ini tuh serangannya tuh tersusun banget. Dulu kan itu sering, waktu saya sedang di sana pun juga roket itu sering datang gitu kan. Tapi ya roket aja gitu, kita cuma bisa lihat dan nggak penting. Nah sekarang nggak, tiba-tiba roketnya tuh beruntun besar, dampaknya membobol tembok, lalu kemudian disusul masuk para layang dan juga bulldozer, ya kan, belum lagi motor-motor dan lain-lain ke sebagainya gitu. Jadi diterobos lah gitu loh. Yang dulu nggak kepikiran kan menerobos benteng dengan roket. Nah kira-kira itu unsur yang bikin juga kaget tuh itu sebenarnya juga. Kan roketnya tuh kalau nggak salah sejam pertama 3.000-an kok. Bayangin. Betul. 1 jam 3.000 roket. Sudah dari awal memang melakukan rencana untuk serangan ini, berarti bukan ini juga 100% meyakini ini adalah ada unsur kecolongan intelijen Israel. Tadi bukan kecolongan ya. Tadi pandangan bahwa apakah karena Israel terlalu pede dengan aspek teknologinya yang betul. Maka kemudian human intelligence itu dikebawahkan atau tidak terlalu dianggap penting. Padahal gini ya, tadi kan sudah lihat bahwa di ulang tahun ke-35 aja Hamas itu sebenarnya sudah dinyatakan oleh pemimpin Hamas, kita akan bikin konferensi terbuka. Itu tuh Desember 2022, berarti berapa bulan lalu. Nah, Mei 2023 ya kan ada konflik pasukan kecil lah jihad Islam. Waktu itu jihad Islam bukan Hamas di Gaza. Nah si Aaron David Miller tuh ada seorang reporter terkenal di sana. Dia bilang bahwa campuran yang tidak menentu, ada menteri fundamentalis, kemudian ada pemukim ekstremis di tepi barat dan Yerusalem Timur, kemudian Hamas yang ingin melanjutkan perjuangan bersenjata, dia nggak cuma duduk-duduk manis di kekuasaan, lalu bagaimana tepi barat, kota-kota Arab, Yahudi, Israel, dan bahkan Lebanon Selatan juga sudah berhasil dia konsolidasikan. Maka menurut dia Netanyahu itu sudah dalam posisi berbahaya karena kemudian itu kan kondisi keadaan ya masyarakat. Kemudian Itamar Ben-Gvir dia diangkat Menteri Keamanan Nasional. Kemudian Bezalel Smotrich yang tadi saya bilang Menteri Keuangan, dia bertanggung jawab untuk pembangunan pemukiman tepi barat. Apa yang terjadi kemudian? Kendalinya itu membuat kayak garda sendiri. Dan itu membuat masyarakat di sana kan terganggu. Jadi menurut aku bukan Netanyahu-nya tapi si Stolmrich ini, si menteri keuangan ini, karena dia punya kendali langsung ke perbatasan. Nah, jadi menurut aku bukan gini ya, kita mesti tepatkan apakah ini kabinetnya benar ya kan atau kabinetnya represif. Nah, kira-kira gitu deh. Jadi bukan antara rakyat Israel terhadap penduduk di Gaza
yang mostly dibela Hamas itu sekarang, ya kan? Tetapi memang ada unsur-unsur bagaimana tadi si dua menteri ini menurut menurut bacaan intelijen ini nih menteri ini ekstrim nih. Kira-kira ini dia akan membuat keriuhan, dan benar aja kan gitu loh. Karena si Stormy tadi dia melakukan perluasan di pemukiman di tepi barat, dan dia itu memperketat kendali dengan 500 ribu sampai 1 juta kalau nggak salah ya, dari 500 ribu pemukim itu bukan jadi 1 juta, jadi makin peak, makin padat density-nya. Oke. Bu Kony, ini serangan balasan kan sampai sekarang masih terus dilakukan oleh Israel begitu kan? Ini kalau melihat Hamas sendiri, kira-kira apakah kemudian ini akan berkepanjangan saling serang begitu, atau kalau dari kacamata Bu Kony akan sejauh apa perang ini? Sampaikah akan di pernyataan bisa seluas Rusia dan juga Ukraina? Ya itu tadi saya bilang, ini momennya buat Hamas bikin begini ini agak sesuatu, karena dia mungkin sudah ukur, wah ini nih Ukraina lagi banyak mengambil nafasnya NATO. Persenjataan nih ya kan, procurement-nya lagi semua diserap ke Ukraina atau sudah terserap ke Ukraina gitu kan. Amerika juga udah mulai capek ngurusin Ukraina. Nah, ingat nggak waktu dulu awal perang Ukraina Rusia saya bilang kan, ini perang Eropa selalu panjang, dia akan cari exit door gitu kan, pasti cari exit door karena nggak mungkin mau lama-lama di sana. Nah, apakah itu kan ini semacam exit door? Bisa juga gitu, iya kan? Karena di swing aja langsung lagi ke Timur Tengah, iya toh, daripada di Eropa atau daripada di kawasan kita. Saya rasa setelah kejadian bagaimana Rusia itu demikian mandiri, berdikari, kemudian ketahanannya kuat sekali, mau ekonominya, mau politiknya, mau energinya dan lain-lain. Saya rasa Amerika berpikir 2 kali kalau mau bikin gara-garanya di Laut Cina Selatan atau di Taiwan. Karena menurut dia Rusia aja begini, bagaimana Cina gitu. Ini menurut aku. Makanya tadi saya tarik ke Yom Kippur 73. Ya, betul. Dulu ada emosi Amerika Soviet juga. Nah, apakah ini ke sana? Bisa juga. Ada kemungkinan untuk kemudian bisa ke sana juga ya, Bu Kony ya. Jika melihat konflik ini. Perang proksi seperti ini, bisa siapa dia belakang siapa? Coba kita lihat reaksi Presiden Putin. Presiden Putin ketika ditanya bagaimana nih Israel, bagaimana Palestina, dia cuma lihat tuh kelakuan Amerika di Timur Tengah ya kayak gitu itu. Nah, dia kan rata aja, dia dengan tenangnya dia cuma bilang itu kelakuan Amerika di Timur Tengah. Jadi you see the bad guys itu real lah gitu kira-kiranya, dan kemudian Presiden Putin kalau nggak salah mau meminta wakil Menlunya ya kalau nggak salah yang bilang bahwa inilah sekarang UN. Makanya tadi saya ingatkan kan UN harus berfungsi sebagai UN. Jangan UN yang bisa disetir oleh kepentingan tertentu, contohnya kepentingan Amerika Serikat. Oke, Amerika Serikat juga mengirimkan kapal induk sampai akan menerjunkan jet tempur untuk kemudian bisa membantu Israel gitu kan, dan mengatakan bahwa Hamas adalah terorisnya. Seperti itu, Bu Kony. Kalau Hamas teroris itu bukan karena kejadian ini ya. Sekali lagi saya bilang Hamas sudah dinyatakan teroris jauh-jauh hari, dan bukan cuma Amerika. Jadi kembali nih, makanya saya ingin orang Indonesia itu paham bahwa Hamas ini bukan Palestina, jadi not the whole Palestine juga gitu kan. Jadi oleh Uni Eropa, oleh Israel, oleh Amerika, oleh Kanada, even oleh tetangganya Mesir, tetangganya kan itu, ya kan? Dan juga tetangga kita terdekat Jepang, Hamas ditetapkan, bukan cuma ditetapkan sebagai organisasi teroris gitu. Jadi kita tahu dong kalau udah sebuah kelompok atau negara ya kan dianggap teroris, sikap kita mesti seperti apa gitu. Termasuk jet tempur. Kalau dari kacamata Bu Kony sendiri, jet tempur dan kapal induk yang kemudian diserahkan begitu Amerika Serikat pada Israel akan memicu kemarahan juga bagi negara lain tidak? Kalau memicu kemarahan, ya. Tapi kalau aku pikir sekarang tuh konteks geopolitik dunia tuh sedang berubah ya. Coba ini terjadi ketika dunia sudah melihat loh, enak aja nih ya. Kok kalau perang Ukraina jadi semua orang harus ngurusin. Ini perhatikan ya. Ketika perang Ukraina terjadi, perang Ukraina itu diinternasionalisasi sehingga seolah-olah urusan Ukraina itu urusan dunia. Betul nggak? Ya kan? G20 kita nggak boleh jalan kalau Putin datang, Zelensky mesti datang. Nah, ini kan Hamas nggak bodoh, dia perhatiin itu. Dia akan nutut yang sama. Berapa tahun lalu, berapa bulan lalu, lu bikin Zelensky jadi bintang nih. Lah, sekarang gue juga bintang dong. Mana dukungan? Kenapa kalau Ukraina, apa karena dia orang bule, tanda kutip, Barat, ya kan?
kemudian seolah-olah jadi masalah dunia. Nah, gue masalah dunia enggak. Kira-kira itu menurut aku. Makanya momentumnya dia pakai. Karena dia lihat juga mungkin Zelensky sudah mulai udah nggak diperhatikan. Betul nggak? Kalau kita perhatikan sekarang Zelensky kan udah dicuekin tuh, ya kan? Nah, jadi menurut aku ini mencuri panggung dari Hamas. Mencuri panggung, begitu ya, hubungannya untuk kemudian menggeser apa yang terjadi di Rusia Ukraina dan dibawa ke wilayah. Lihat ya, BRICS ini sekarang kita mesti kaitkan sekarang ke ekonomi, kan ekonomi dan militer atau ekonomi dan defense kan ini dia berkelindan ya. Iya. Coba lihat BRICS. BRICS hari ini dia telah melampaui GDP-nya G7. Itu kalau kita jadi G7 senewan nggak? Di Ukraina babak belur, ya kan? Rusia nggak mati-mati, ya kan? Sekarang secara GDP di BRICS makin besar, ya kan? Rusia, Cina, Afrika Selatan, Brasil udah trading semua dalam their own currency. Oke. Terus ada jebakan Batman buat BRICS misalnya. Udah lalu bikin currency bersama aja, ya kan? Bikin satu single currency, ya kan? Saya baru dari Valdai, nggak mau Prime Minister Israel, Prime Minister Rusia, maksud saya, dia bilang nggak usah. Lihat tuh EU, terjadilah Brexit, terjadilah Italia kan Italia juga sedang dipersiapkan. Jadi kita nggak mau, biar aja kita berdagang dengan uang kita sendiri. Nah, menariknya sekarang BRICS tidak bicara cuma ekonomi, dia bicara kerjasama teknologi, dia bicara kerjasama finance, dia bicara kerjasama science, dia bicara kerjasama security. Karena apa? Sekarang Rusia itu bersama-sama Cina dan India berpikir BRICS itu harus go south, lebih ke south gitu. Jadi nanti pipeline itu kalau nggak salah sudah jadi nih ke Cina kan, nanti terus akan nyambung terus kemana gitu. Nah, disinilah kenapa menurut aku tidak mungkin kalau sampai pipeline dibangun ke Indonesia, ke arah selatan, ke arah kita nih, ya kan? Makanya Indonesia kalau nggak ikut BRICS rugi banget menurut aku. Bagaimana kalau itu dibangun dan terjadi Nord Stream? Saya yakin betul ketika sekarang pipeline dibangun, maka kekuatannya pun multiplier, kekuatan militernya, kekuatan security-nya. Jadi paham kan? Jadi BRICS itu bukan saja kekuatan ekonomi, tapi sudah jadi kekuatan lain gitu di dunia untuk penyeimbang. Nah, apakah nanti mau jadi aliansi untuk seimbangkan atau bukan, itu ada story. Tapi maksud saya ada yang turbulensi yang sedang berubah di dunia, sehingga juga Israel Hamas ini juga nggak akan semudah yang lalu-lalu Amerika bermainnya. Gitu. Tidak semudah yang lalu-lalu Amerika bisa bermainnya. Ada peringatan juga dari Amerika Serikat terhadap Iran dan juga Hizbullah, ini kelompok Islam Lebanon, bukan nih, agar tidak usahlah ikut-ikut dalam konflik Hamas dan juga Israel ini. Bagaimana kalau dari pandangan bukan nih? Nah, tadi saya bilang ya, saya nggak tahu nih kenapa kalau kita baca media-media Barat dan lain-lain itu seolah-olah menganggap ya, walaupun ada possibility ya, tapi seolah framing gitu ke arah Iran gitu kan di belakang layar. Makanya tadi kan saya udah cerita. Nah, tapi intinya kita kan juga mesti lihat ketika negara itu sedang kaget, ya kan, kemudian istilahnya pemerintahnya lagi dianggap lu bego banget sih, intelijen kita gimana, ini IDF loh we are talking about, kenapa bisa begini kan gitu ya kira-kira kalau kita penduduk Israel. Nah, dia mesti perlu common enemy gitu. Nah, common enemy-nya ini menurut aku ya paling masuk akal di antara mereka ini, ya kan, untuk membangunkan beberapa isu gitu kan, beberapa emosi ya ke Iran. Jadi Iran dibuat jadi common enemy gitu. Tapi di kondisi Hamas sendiri dengan kan sudah lama juga Hamas ini berlatih dan lain sebagainya, ini hanya bentuk kematangan Hamas kemudian bisa melakukan serangan ke Israel, atau kalau dari pandangan itu juga pasti ada juga nih orang yang kemudian menjadi pondasi yang mendorong Hamas bisa maju sedemikian rupa sampai menyerang Israel? Kalau saya lihat begini itu sama dengan Papua kemarin, nggak ada beda. Jadi ada sesuatu yang support gitu, apakah di operasinya, apakah di latihannya, apakah di logistik sistemnya, apakah di persenjataannya, ya kan, atau yang seperti dinyatakan oleh Menhannya Israel, secara finance pun Iran katanya membantu gitu kan, dan juga gerakan-gerakan lain di Timur Tengah. Nah, ini juga menjadi perhatian kita, tapi sekali lagi isu mereka ini isu yang sangat kompleks. Jadi nggak semudah kita bisa predik. Kan waktu Ukraine Rusia, saya langsung bilang kan, Rusia akan survive karena begini gitu kan, karena akan begini. Saya cepat bacanya ya. Tapi kalau untuk urusan ini agak susah bacanya, kan tadi saya bilang urusan ideologi, urusan sejarah, urusan tribes,
urusan mereka aja sesama satu negara antara ini bisa berantem, satu sayap nyerang Israel bisa berantem gara-gara lagi nyerang, kan ajaib banget tuh contoh si Hamas dan jihad Islam itu. Jadi it's not an easy things to understand, apalagi maksud saya tadi kalau kita lihat dari internal Israel sendiri ada masalah tadi ya domestiknya, bagaimana kabinetnya punya 2 atau 3 menteri yang dianggap kontroversial dengan sikap-sikapnya terhadap sisi Gaza gitu. Cukup tidak ya Bu Koni kira-kira kalau untuk melihat amunisi yang saat ini dimiliki oleh Hamas untuk menyerang kembali dan menghalau serangan balasan dari Israel kan yang sampai sekarang terus-terusan dilakukan? Saya nggak bisa ngitung itu karena saya nggak tahu apakah yakin betul bahwa ini Iran support, kemudian apakah Hizbullah support, ya kan? Apakah kemudian Jihad Islam juga punya jaringan support? Tapi yang paling penting kalau nggak salah North Korea, ya kan? North Korea ini akan support gitu. Nah, kalau sampai North Korea support, ini kan akan kelihatan nih. Ini akan emosi marah North Korea yang selama ini di corner terus kan, di embargo dan disudutkan terus oleh Amerika, apakah ini juga jadi jalur gua kerjain sekarang musuh lu tuh jadi teman gua, itu prinsip sederhana tuh, ya kan? Sepertinya itu. Jadi jangan juga kita lengah bahwa ada kemungkinan bukan saja Iran gitu kan, tapi tadi apakah lewat Hizbullah, apakah lewat Jihad Islam, apakah lewat North Korea, apakah lewat Iran betulan gitu kan. Tapi pasti ada yang membuat Hamas tuh demikian pede melakukan serangan, karena gini loh, 3.000 roket sejam itu banyak banget. Kalau nggak salah waktu kita dulu di Jepang itu masuk aja ya, satu minggu lah 800-an apa ya. Jadi bisa sebenarnya bayangin nggak, 1 minggu 800, ya kan? Sekarang jadi 3.000 1 jam. Berarti kan hebat stoknya, logistiknya. Iya betul, masih jadi tanda tanya juga ya, artinya hubungannya apakah memang ini berdiri sendiri atau persenjataannya juga di backup oleh beberapa pihak yang masih tanda tanya juga, pihaknya ini berkemungkinan siapa? Kalau di backup nggak tanda tanya, pasti. Tapi siapa yang pasti di backup? Oke, siapa yang membackup yang kemudian masih menjadi tanda tanya. Ini opsinya banyak gitu ya. Di beberapa pemberitaan saya juga baca Kim Jong Un dengan Korea Utara, kemudian ada Rusia juga yang sekarang masih menyatakan untuk ya kami mendukung Hamas untuk bisa kemudian menyerang Israel begitu ya Bu Koni. Ada kemungkinan tidak kemudian langkah yang diambil Rusia dan juga Korea Utara ini sama seperti yang dilakukan Amerika Serikat, memberikan persenjataan dan lain sebagainya, atau hanya sekedar dukungan saja? Nah, saya kira begini, ini kan menarik ya, ketika Ukraina didukung oleh NATO mati-matian gitu kan, Rusia kan seolah mau ngapain, jadi dia juga akhirnya merasa oke lah, lu pakai Ukraina buat nyerang gua, kan kayak gitu di mata Rusia. Nah, kalau kita lihat kekesalan Rusia yang udah pasti kesal lah, orang banyak hal dilakukan terhadap Rusia itu nggak lewat Dewan Keamanan, nggak lewat sidang apapun, tahu-tahu di embargo segitu banyak atau dikena sanksi segitu banyak juga. Emang orang nggak sakit hati, ini negara loh yang lagi digituin gitu kan. Nah, disinilah mungkin proksi dari Rusia bisa main, proksi dari North Korea yang sakit hati bisa main, proksi dari Iran yang sakit hati bisa main juga gitu. Jadi akan lihat. Nah ini nih tadi yang saya bilang, jadi memberikan pelajaran tidak langsung kepada Amerika bahwa kita tuh mampu juga kok membuat koalisi lu terkuat di Timur Tengah nih menderita gitu. Jadi salah satu pelajaran bagi Amerika Serikat, kekacauan yang potensinya paling besar dalam konflik yang dimulai oleh Hamas serangan ke Israel ini, kalau dari kacamata Bu Koni akan sekompleks apa Bu? Saya cuma takut jadi ini ya, makanya kenapa saya coba netralkan dengan saya cerita bahwa ini bukan perang agama. Ya. Karena kemarin saya dalam satu acara itu ada orang dari Palestina bicara, diundang satu panel dengan segala hormat, tapi dia menempatkan begini seolah-olah pesan Bung Karno sebelum Palestina merdeka, ya kan, semua masyarakat Islam dunia itu harus bersatu, ya kan, sampai kita merdeka gitu loh. Intinya adalah mengajak kita terlibat ke dalam perang tersebut, itu loh, perseteruan tersebut, ya kan, dan membawa agama seolah-olah Yahudi itu musuh Islam, ya kan. Ya, sekali lagi saya mau bilang bahwa ini bukan perang agama. Kita mesti tolong tribun juga, tolong bantu betul bahwa ini bukan perang tentang agama. Ini perang tentang penguasaan wilayah yang berbuntut panjang, gitu loh. Dan perang antara tribes. Di sana tuh tribesnya beda banget sama kita, kan punya banyak suku ya.
tapi nggak saling berantem hebat dan saling berpecahan terus seperti mereka gitu. Karena itu nanti bisa ditariknya kemana? Ke Sunni, Islam sama-sama Islam, tapi Sunninya, Syiahnya gitu. Saya bisa cerita satu SKS tuh, karena itu ada satu buku namanya Jerusalem yang tebalnya segini, itu cerita semua bagaimana tribe di sana pun juga nggak gampang disatukan. Makanya kalau nyeritain itu pendeknya, ya lihat aja Hamas sama-sama bersebelahan dengan jihad Islam, ya kan? Kalau di satu negara nih ya, ada Hamas, ada Fatah, ada jihad Islam misalnya. Kalau sama-sama ya udah lu sama-sama aja gebur Israel, ya kan? Enggak, di antara mereka juga berantem. Contoh, dia nggak setuju tuh si Fatah Yasser Arafat tanda tangan waktu di Oslo. Buat dia tidak ada negara Israel. Dia mau mundur ke 67, gitu loh. Kan berarti nggak satu suara. Dia nggak punya kami gitu. Artinya kekacauannya justru dilihat dari bagaimana orang-orang membawa ini ke isu agama ya, bukan nih? Iya, akan kacaunya akan di situ dan akan jadi nggak akan pernah selesai juga, karena kembali di dalam sana tuh ada juga isu bukan cuma Islam loh. Islam di sana kan kepecah juga Sunni Syiah, ya kan? Nah itu jadi kita sekarang mau ngomong gini, ada yang misalnya kasih tahu saya, atas nama kemanusiaan bukannya kita umat Islam tuh kalau teman kita Islam terpotong kakinya maka kita harus potong kaki orang gitu. Kira-kira ada yang begitu bilang sama saya kan. Saya kan gak paham agama. Tapi kalau saya ngeliatnya gini, daripada lu ngurusin kesana jauh-jauh, lu urusin dulu Rampang deh. Lu urusin dulu tuh yang dekat-dekat kita. Mau nggak saudara Islam kita kenapa? Tolongin dulu mereka. Ngapain tolongin dulu yang jauh-jauh itu? Karena tugas Indonesia hanya bisa secara diplomatik. Kemarin Pak Imron Kotan, ambasador tuh ngomong gini, siapa kita sih gitu kan mampu mendamaikan mereka? Oh kita aja sih pada ligitan. Ini mau ngambil balik tanah Palestina, ceritakan begitu. Yang direbut Israel katanya. Ya udah jangan dulu rebut balik tanah Palestina, lu rebut aja sih pada ligitan, mampu nggak? Gitu loh, ada rasionalisasi yang mesti terwujud supaya kita itu nggak baper, karena kita tuh membela tapi dengan baper, dengan seolah-olah jadi kewajiban kita pakai nama agama. No, sekali lagi saya bilang enggak, ini bukan masalah agama gitu. Jauh dari seluruh itu, justru ada masalah-masalah yang lebih kompleks di lain isu agama yang kemudian dikembangkan. Contoh gini, kita bisa nggak ngerubah kabinetnya Israel? Bisa nggak kita bilang sama Netanyahu, tuh 2 menteri lu gara-gara sebenarnya. Pertama menteri keamanan lu, ya kan? Yang tiba-tiba orang yang udah padat dimakin padatin, ya kan? Kedua menteri keuangan ngapain tiba-tiba ngurusin tentang di perbatasan di Gaza dengan dia bikin garda. Menteri keuangan bikin garda, itu kayak gitu-gitu kan internal, itu urusan affairs negara orang, kita nggak boleh ikut campur. Tapi itulah yang trigger kemudian gerakan Hamas hari Sabtu kemarin. Dan itu sudah di warning sama Hamas pemimpinnya pada saat ulang tahun Hamas kemarin di Desember 2022. Pokoknya kita akan bikin kejutan. Itu Desember. Sekarang bulan apa? Berarti kan ada berapa bulan yang ngalah, itu cuma ngancem-ngancem nggak penting. Kan 9 bulan berlalu sampai akhirnya benar-benar hari Sabtu kemarin melakukan serangan ya, bukan ya. Indonesia kan kemudian melakukan sikap untuk kemudian ya sudah hanya mendesak adanya perdamaian dalam hal ini. Tapi kan publik begitu ya Bu Goni, kalau kita lihat di publik kan desakannya semakin besar untuk ya tidak bisa kalau hanya untuk tidak adanya perperangan dan lain sebagainya. Itu sangat tidak mungkin ya, harus terjun langsung, harus entah mengirimkan bantuan atau mengirimkan militernya. Kan ada juga beberapa pihak yang mengatakan statement seperti itu. Kalau dari kacamata Bu Goni seperti apa? Kalau saya sih orangnya rasional aja ya. Kalau saya nih bicara NKRI, bicara kepentingan nasional, bicara pride saya sebagai bangsa Indonesia. Kalau saya ditanya begitu, buat saya begini, mampu nggak TNI kita hari ini merebut si Padang Ligitan kembali? Mampu nggak sekarang TNI kita misalnya atau Kemlu kita bersikeras pulau yang dekat Australia yang lagi rame nih, Pulau Pasir ya, Pulau Pasir namanya, yang sedang diklaim Australia kemudian dibantah oleh masyarakat adat kita. Mampu nggak kita beresin dulu itu, gitu kan? Karena untuk membuat sebuah negara mengambil alih lagi tanahnya, kalau dianggap begitu ya, itu perlu kekuatan. Apa misalnya? Indonesia harus punya kapal induk, Indonesia sudah harus punya bomber, Indonesia harus punya fighter jet kelas stealth, udah F-35, Sukhoi 57, Jian 20. Nih kalau saya mau ngomong pesawat-pesawat ya kan, pesawat tempurnya. Kita mesti punya satellite system, radar system, semua mandiri. Baru tuh kita bisa begitu. Selama itu kita belum bisa, baca aja buku sejarah dulu. Jadi ngerti, ini teh perangnya teh Pabaliut, udah dari 1000 tahun sebelum Masehi belum beres. Terus siapa Indonesia tiba-tiba bisa ngeberesin? Makanya buat saya yang paling rasional, kita itu cuma bisa ngomong sama UN. Halo UN, saya Indonesia yang katanya Islam terbesar, ingin bantu saudara saya.
tolong fasilitasi saya mendudukan cereng si Perancis, jereng si Inggris, yang dulu narik garis itu sehingga mereka jadi gara-gara sampai sekarang. Hayo kita gimana caranya dengan dua orang mantan negara koloni ini, kolonial ini, untuk mau membuat solusi dua negara. Ayo, gimana maunya? Lu dulu yang narik garis, sekarang balik lu. Dua negara itu gimana menurut konsepnya? Indonesia yang jadi penengah. Itu yang paling wajar. Yang lainnya nggak mungkin. Oh, ada deh satu lagi, kirim doa yang banyak. Ya. ada dua hal yang bisa membantu tapi tidak kemudian harus terjun langsung, tapi bisa memfasilitasi dengan bersuara ya Bu Koni ya, bersuara tegas ya, karena gini kadang-kadang juga kita tuh apa ya, sebelum rakyat Palestina ini sebelum gini, tapi apa buat saya tuh tertampar betul ketika si Jared mantunya Trump bisa melahirkan Abraham Accord in the history of Arab Timur Tengah. Tiba-tiba Arab Saudi baikan gitu loh sama Israel dan Iran. Coba, ya kan? Itu Abraham Accord tuh yang melahirkan siapa? Si Jared ini, anak kecil ini yang sekolah HI juga enggak mungkin. Kenapa bisa? Sementara Indonesia yang sudah di dalam dalam undang-undang, dalam pesan kepala negara kita yang pertama yang Bung Karno sudah memesankan Palestina ini harus kita kawal. Kenapa kita nggak pernah berani bersuara lebih tegas? Contoh tadi yang saya bilang, ke UN dong, gebrak itu, panggil Prancis, panggil Inggris, suruh deh, mau gimana solusi dua negara lo? Mau seperti model Vatikan? Vatikan kan juga selesai karena dengan jadi milik semua orang kan, betul nggak? Kenapa kita nggak bisa bikin Yerusalem seperti itu? Karena kan intinya di situ. Oke, baik. Masih banyak hal yang sebenarnya harus saya tanyakan pada Bu Koni, tapi mungkin kita di lain kesempatan harus berbincang untuk melihat paparan dari Bu Koni lain. Ini untuk closing statement dari Bu Koni melihat konflik Israel dan Hamas ini. Silakan disampaikan, Bu. Saya berasa bahwa memang kita harus menjalankan apa yang dipesankan oleh Bung Karno. Kita harus mewujudkan perdamaian di muka bumi. Tapi untuk mewujudkan perdamaian di muka bumi ada dua PR. Tolonglah Indonesia berkonsentrasi menjadikan angkatan perang kita kembali yang terkuat di bumi bagian selatan, ya kan? Angkatan laut, darat, udara, dan angkatan cybernya. Dan antariksanya, karena sekarang angkatan itu sudah jadi banyak, perang modern sudah berubah. Yang kedua adalah bagaimana juga Kementerian Luar Negeri kita, diplomat kita juga mampu bersuara lebih tegas dan keras kepada UN. Contoh tadi bahwa kemudian ini akar masalah, sekali lagi kalau analisa saya, yang paling gampang itu tarik ke penggarisan oleh Perancis dan Inggris. Duduklah bersama Perancis dan Inggris, ya kan? Kemudian tolong mereka offeringnya untuk menjadikan solusi dua negara ini terjadi. Bagaimana? Karena dulu mereka yang mulai, mereka yang mesti mengakhiri, kita di tengah-tengah yang mendukung. Saya sebelum menutup mau bilang aja ya, statement Pak Menhan, Pak Prabowo waktu di Shangri-La Dialogue itu tuh sudah mengejutkan semua orang. Terus terang aja sampai masuk ke dalam rekor beberapa negara gitu. Kenapa? Karena secara teknis langsung diomong, mesti begini gitu. Sayang waktu itu beliau menurut saya terlalu early juga ngomong karena masih Menhan, belum jadi presiden kan. Ya agak di sana orang semua bilang aduh siapa sih? Tapi idenya benar tes. Jadi secara teknis nih Indonesia mau buat apa sih offering jelasnya? Nah, sama belajar dari situ saya lihat ya udah untuk kasus Palestina Israel kalau kita betul-betul ingin mewujudkan perdamaian mereka, bersuara dong di UN gitu. Bahwa UN itu harus fair melihat masalah ini, jangan cuma dukung Amerika aja, apapun yang Amerika mau diiyain gitu kan. Yang kedua, dudukan yang dua orang paling bikin gara-gara itu yaitu Perancis dan Inggris ini gitu. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Koni untuk penjelasannya luar biasa sekali. Untuk kemudian bisa menjadi gambaran pada publik, pada Tribuners juga apa yang sebenarnya terjadi, tidak hanya dilihat dari isu agama untuk kemudian didukung dan lain sebagainya, seperti itu ya Bu Koni ya. Ya, semoga di lain kesempatan kemudian kita bisa berbincang lagi Bu Koni, dan demikian Tribuners program Tribunnews on Focus hari ini. Saya Nila Irda dan Bu Koni juga pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Makanya saya ingin orang Indonesia itu paham bahwa Hamas ini bukan Palestina, jadi not the whole Palestine juga gitu kan.
kita sekarang mau ngomong gini, ada yang misalnya kasih tahu saya atas nama kemanusiaan, bukannya kita umat Islam tuh kalau teman kita Islam terpotong kakinya maka kita harus potong kaki orang gitu. Kira-kira ada yang begitu bilang sama saya kan. Saya kan paham agama. Tapi kalau saya ngeliatnya gini, daripada lu ngurusin kesana jauh-jauh, lu urusin dulu Rampang deh. Lu urusin dulu tuh yang dekat-dekat kita. Mau nggak saudara Islam kita kenapa? Tolongin dulu mereka. Ngapain nolongin dulu yang jauh-jauh itu? Sekali lagi saya mau bilang bahwa ini bukan perang agama. Kita mesti tolong tribun juga, tolong bantu betul bahwa ini bukan perang tentang agama. Ini perang tentang penguasaan wilayah yang berbukti panjang, gitu loh. Kalau sampai North Korea support, ini kan akan kelihatan nih. Ini akan emosi marah North Korea yang sama ini di corner terus kan, di embargo dan disudutkan terus oleh Amerika. Apakah ini juga jadi jalur buat kerjain? Sekarang musuh itu jadi teman gua. Itu kan prinsip sederhana tuh. Tribuners, program Tribun News on Focus kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Saya sudah langsung tersambung dengan pengamat militer dan pertahanan keamanan, ada Dr. Koni Rahakundini Bakri yang saya biasa sapa Bu Koni. Kita sapa juga terlebih dahulu di sambungan Zoom. Bu Koni, selamat datang, selamat bergabung. Apa kabar Bu Koni? Kabar baik, terima kasih banyak. Sehat-sehat. Ya, saya juga terima kasih sekali Bu Koni menyempatkan waktunya untuk kemudian bisa berbincang bersama saya. Sudah pasti ini di tengah kesibukan yang biasa. Baik Bu, kita hari ini akan fokus membahas terkait bagaimana konflik Israel dan juga Hamas. Ini masih konflik Israel dan juga Hamas yang sejak Sabtu kemarin Hamas melakukan serangan ke Israel, kemudian sampai saat ini masih terus berjalan. Saya ingin sekali diberikan paparan mungkin untuk lebih jelasnya Bu Koni terkait apa yang sebenarnya terjadi di balik ini semua begitu. Kiranya mungkin publik juga bisa tahu yang sebenar-benarnya terjadi di balik konflik yang saat ini masih terus jadi tanda tanya begitu Bu Koni. Pertama yang saya sangat apresiasi tadi saat pembukaan nih Tribun ini beda sendiri, menyatakan ini Hamas dan Israel itu yang paling betul. Jadi terima kasih untuk bilang begitu karena ini bukan belum Palestina dan Israel, tapi masih Hamas versus Israel. Oke, saya coba ini aja ya. Itu boleh diaktifkan nggak ya? Aku boleh share screen nggak? Bisa. Ya. Oke. Jadi bisa cerita dan biar emosi rakyat kita tuh agak kita bicara kemanusiaan tapi agak tenang dulu dan mengerti dulu masalahnya. Jadi aku boleh cerita sedikit ya. Ini aku soalnya udah siapin khusus buat di sini sebenarnya gitu. Jadi aku tuh bicara tentang bagaimana kejutan Hamas ini akan membawa turbulensi geopolitik yang akan lumayan besar gitu ya. Tapi sebelum kita bicara lebih langsung, kita lihat dulu siapa sih Hamas ini gitu kan. Serangan Sabtu kemarin itu betul-betul membuat namanya tiba-tiba melambung gitu kan. Kita mesti tahu dia adalah perlawanan Islam yang udah di Gaza tuh sejak tahun 2007 gitu kan, atau baru di Gaza aktif tuh sejak 2007, dan dia tuh bukan satu-satunya faksi besar di Palestina. Kita harus tahu bahwa selain Hamas gitu kan, ada namanya Fatah gitu. Dan Hamas ini memang secara politik menariknya dia tuh menguasai jalur Gaza yang sekarang sedang ramai itu, yang luasnya sekitar 360 km dan orangnya sejumlah 2,3. Di lain sisi itu ada yang namanya Fatah. Siapa Fatah gitu? Ingat Yasser Arafat kan? Nah, Yasser Arafat itu adalah pendiri Fatah yang kemudian dia aktif sekali melakukan serangan intensitas rendah ke Israel di era tahun 80-an, ya kan? Kemudian bagaimana dia tuh berbasis di Suriah dan bagaimana ada perang di tahun 63 dia mengembangkan struktur organisasi juga, dan Desember 64 dia melakukan operasi militer lumayan mengejutkan karena dia berhasil meledakkan instalasi pompa air Israel. Nah, waktu itu dia 68 ya, Fatah itu berpusat di Yordania. Nah, karena dia berpusat di Yordania itu diserang, ada desa namanya Karameh, ya kan? Dan itu warga Israel juga itu tewas. Akhir 60-an dia tuh jadi organisasi yang hebat sekali karena dia menjadi organisasi terbesar dan besar, kemudian dia betul-betul mengambil efektivitas PLO lah gitu. Jadi saya benar-benar bilang ya, ini baru bicara tentang Palestina itu ada dua fraksi besar. Walaupun ada fraksi-fraksi lain, ada Jihad Islam, ada lain. Yang paling besarnya ada Fatah, ada Hamas. Nah, sekarang kita lihat Hamas. Hamas ini siapa sih yang didirikan? Dia itu didirikan oleh Syekh Imam Ahmed Yassin tahun 87. Dan ini adalah cabangnya Ikhwanul Muslimin Mesir yang membentuk sayap militer. Dia tuh punya sayap militer, namanya Brigade Izza al-Din al-Qassam. Dan dia melakukan perjuangan bersenjata melawan Israel itu memang udah niat banget gitu. Karena apa? Dia secara prinsip nggak mau ngakuin negara Israel. Dia beda dengan Fatah. Fatah, ya kan,
itu masih mengakui Israel dan melakukan perjanjian Oslo di tahun 67-an. Nah, Hamas nih nggak suka itu. Hamas prinsipnya pokoknya dia nggak mau dan dia tidak mau mengakui Israel gitu. Hamas sendiri, kita mesti paham itu dicap dia sebagai teroris. Baik oleh Israel, baik oleh Amerika, baik oleh Uni Eropa, oleh Kanada, oleh Mesir, dan oleh tetangga kita terdekat di Asia Pasifik, Jepang. Nah, tapi menariknya Hamas ini juga dia adalah punya aliansi regional ya kan, ada Iran, Suriah, Hizbullah di Lebanon gitu kan, dan juga bagaimana Hamas ini punya partner sebenarnya namanya Jihad Islam. Tetapi kembali ya, ini kan dari era Ottoman dulu, makanya raja-raja Ottoman tuh tidak pernah mau membagi garis di sana. Tribes-nya itu terlalu banyak. Nah, di era ini dia punya sahabat si Jihad Islam, tapi sama juga dia pernah berantem karena dia nggak setuju juga Jihad Islam ketika melakukan serangan ke Israel. Jadi it's not an easy things to understand gitu di sana itu. Nah, kembali ini ada ideologi yang berbeda. Hamas ini partai politiknya dia ideologinya tuh Islam banget ya. Sementara Fatah dia lebih pada nasionalis sekuler. Nah, itu kenapa Fatah ini merupakan faksi yang tadinya mendominasi Palestina, tapi kemudian ketika Yasser Arafat wafat, Arafat yang merupakan tokoh vital dalam gerakan Fatah itu meninggal, otomatis momentumnya itu pindah ke Hamas. Makanya 2006 Hamas kemudian memenangkan parlemen dan kemudian Ismail Haniyeh menjadi Perdana Menteri Palestina gitu loh. Jadi baru pemain baru di tahun 2006. Oke. Nah, tapi konflik ini kita bicara dulu ya. Karena hari Sabtu ini apa sih gejalanya? Ini aku agak besarkan sedikit bisa akan terlihat. Jadi ini tuh menarik. Sebenarnya waktu Netanyahu terpilih lagi 2022 itu udah ada para pengamat, pemikir, analis. Saya kan ada di ANSS ya, walaupun tidak selalu aktif tiap saat seperti saya ke Valdai. Tapi kita tuh udah lihat ada gejala gitu. Kenapa? Karena Netanyahu itu memilih orang-orang atau kabinet dengan orang-orang cukup ekstrim terhadap sikap ataupun terhadap pendirian terkait Palestina. Misal saja dia tuh pada saat ulang tahun Hamas yang ke-35 kalau nggak salah ya, itu pemimpin udah bilang ini kayaknya bakal konflik nih kita. Jadi itu sudah di sounding gitu akhir-akhir 2002 gitu. Nah, kenapa lagi kemudian tadi yang dipilih adalah bagaimana beberapa nama yang tadi sikapnya itu sangat keras terhadap baik Gaza, orang-orang penduduk di Gaza, ya kan? Kalau nggak salah menteri keamanannya juga adalah orang yang kontroversial, yang ucapannya itu membuat banyak orang marah. Nah, jadi bagaimana dalam pertempuran aktif ini kemudian kita tuh sebenarnya sekarang nggak bisa tahu pasti apa. Tapi tadi saya cerita dulu latar belakang. Jadi memang kabinet Netanyahu 2022 itu ya udah membuat banyak kejutan gitu loh, banyak membuat orang tidak nyaman. Nah. Tapi buat saya, apapun yang terjadi kemarin itu harusnya membuat kita bertanya ya, Israel kenapa tiba-tiba kedodoran? Dan roketnya ini bukan main-main loh, roket itu bisa menembus tembok ini kemudian bolong, dan para layang, semua motor-motor, kemudian juga alat-alat lain untuk menyerang komunitas Israel, dan itu lumayan ya 20 komunitas. Jadi itu menurut aku serangan yang cukup mengejutkan. Malah ada satu tentara IDF yang bilang ini adalah Yom Kippur 2023. Menarik kan? Jadi dianggap Yom Kippur edisi terbaru. Kita ingat kan Milhemet Yom HaKippurim itu atau Yom Kippur itu terjadi tahun 73 dan itu ketika koalisi negara Arab dipimpin Suriah itu melawan Israel. Waktu itu intinya adalah bagaimana ributkan soal terusan Suez. Oke. Amerika Serikat, Uni Soviet, ya itu terlibat di situ. Masing-masing tuh berseteru juga di situ dan menyebabkan konfrontasi dua negara ini. Saya sengaja bawa kasus ini ke Yom Kippur tahun 73. Kenapa? Karena yang saya beri kuning ini bisa aja ada proksi juga menurut saya dari Rusia yang sedang marah juga terhadap Amerika. Ini bisa satu hal ya. Ini sudah dari segala macam. Nah, tapi kembali kalau internal konflik dalam kabinet Israel sendiri gitu kan, ada 3 partai ekstrem nih yang ada di Israel hari ini dari 2020 kemarin. Satu yang punya pandangannya rasis. Partai kedua pandangannya supremasi Yahudi. Pandangan yang ketiga anti Arab pokoknya. Dia tuh punya homofobik ya. Pokoknya penolakan atau kebencian kepada kelompok Arab. Gitu aja kira-kira gitulah. Si Smotrich ini, Smotrich salah satu menteri ini menegaskan malah dia ngomong begini, nggak ada tuh namanya orang Palestina, katanya. Nggak ada namanya, nggak kenal dia apa namanya rakyat Palestina. Nah, kata-kata kayak gini nih yang bikin akhirnya kabinet ini bergejolak gitu. Jadi kita mesti ngerti dulu ada apa di Israelnya ya. Nah,
Kemudian kita melihat dari apa sekarang? Kenapa teknologi Israel seolah-olah kalah gitu kan? Karena Israel ini kan sebenarnya kan sistem pertahanan udaranya keren banget, ya kan? Iron Dome-nya, David Sling-nya, Aero System-nya, kemudian perbatasan itu dilengkapi dengan aerostat yang nggak main-main, observasinya, deteksi sistemnya, AI-nya, robot tak berawak, semua tuh oke banget di perbatasan. Oke? Tapi kenapa sebagian sistem tersebut tiba-tiba nggak berfungsi? Bisa ditembus gitu, ya kan? Di tingkat taktis, menurut saya Hamas itu berhasil melakukan sistem pemantauan pada tahap awal. Padahal ini kan yang paling penting. Garis terdepan perbatasan itu adalah paling penting. Jadi pertanyaannya sekarang gagal manusianya atau gagal sistemnya atau gagal intelijennya gitu kan? Nah menurut saya kegagalan ini terjadi karena ada kecenderungan terlalu tergantung pada teknologi. Jadi seolah-olah human intelligence itu dianggap nggak terlalu penting karena semua rely on technology. Sehingga Bilal Saab misalnya dia bilang ya, dia itu dari Middle East Institute, ketergantungan pada teknologi yang berlebihan ini ada kelemahannya. Ini buat kita ada pelajaran nih, kenapa saya kutip ini ya, buat Indonesia juga belajar untuk procurement kita ke depan. Jadi di sini bukanlah masalah teknologi semata, karena masalah penting adalah bagaimana adalah manusianya sendiri ketika kita enteng lawan. Nah, apakah kemudian gara-gara beberapa peringatan tadi si kabinet sudah diingatkan 2002 ya kan, ada menteri-menteri yang bikin Rio dan lain-lain. Nah, menurut aku juga kita mesti lihat bahwa SDM itu jadi nilai penting bagaimanapun juga kecanggihan teknologi. Dan sekali lagi masalah yang lebih besar adalah bagaimana kegagalan analisa dan penilaian dari dari masyarakat Israel dan pemerintah Israel. Misalnya dianggapnya ketika Hamas itu telah mengambil kekuasaan, ya kan? Ya udah dia sudah duduk di Gaza dengan manis, sudahlah dia cuma ngejar kekuasaan. Kira-kira itu ada anggapannya begitu. Padahal tidak. Itu ada sebuah yang sekarang kita saksikan sendiri, itu penilaian yang salah. Sebuah sikap, sebuah penilaian yang menurut saya salah karena terjadilah serangan ini. Karena kalau lihat dari operasi militer, dia sukses 3 hal. Secara rahasia, dia rahasianya bisa dijaga, orang ada yang tahu kapan. Pendadakannya sukses, kecepatan serangannya juga dahsyat. Jadi di kali ini kita mesti akui Hamas ini nggak main-main gitu kan. Nah ada beberapa pemaknaan dari situ. Apakah Israel sedang lemah, sedang tidak siaga, atau tadi carried away gitu. Moga-moga udah kita canggih banget nih gitu kan. Ataukah Hamas punya better intel? Ada support dari OSINT misalnya, Open Source Intelligence, ataukah dia mungkin mempelajari seperti sistem-sistemnya Iron Dome, sistemnya Aero gitu kan, kemudian dia mencari di mana sih titik melumpuhkannya gitu kan, atau juga mungkin dapat pelatihan, dapat logistik, dapat senjata, dan dapat bantuan intelijen dari negara lain. Itu juga mungkin terjadi sehingga dia mampu melakukan full scale attack yang mengejutkan itu. Tapi kalau saya bilang Iron Dome tuh nggak failure ya. Ini juga saya mesti luruskan karena seolah-olah Iron Dome-nya nggak laku gitu kan, atau nggak sukses banget lah. Berapa puluh tahun dia bisa teramankan oleh Iron Dome tadi. Jadi rudal Iron Dome bagaimanapun itu adalah efektif. Tapi tadi roket yang ditembakkan itu jumlahnya besar, cepat banget. Sementara Iron Dome ini butuh waktu yang juga cepat untuk ketika pasokan terlambat datang, misalnya ada kecepatan serangan, maka dia bisa detect tapi nggak bisa bereaksi gitu kan. Nah makanya menurut saya Iron Dome-nya sih nggak ada masalah, tapi bagaimana ada tantangan-tantangan ke depan kalau kita mau pakai ini, karena saya pernah mengusulkan ini di IKN gitu loh. Jadi kita mesti bahas ini gitu. Oke. Ya. Tapi sekarang begini, saya mau cerita soal Iran. Di sini tuh ada banyak anggapan ini adalah bentuk proksi yang didukung oleh Amerika Serikat ya. Bagaimana Hamas didukung oleh Iran, pihak pendukung dan yang didukung sama-sama memiliki akar permusuhan yang pada awalnya memang sudah terjadilah. Menteri Pertahanan Israel misalnya Yoav Galan itu sudah mengirimkan Iran 1 juta per tahun ke Hamas. Sudah mendeteksi ternyata Iran tuh udah banyak banget dikirim ke Hamas, 5 juta per tahun ke Hizbullah, kemudian puluhan juta ke Jihad Islam. Jadi dari Menhan Israel sendiri sudah melihat ada indikator itu. Kemudian bagaimana teknologi dukungan logistik Iran memproduksi senjata secara lokal. Bagaimana juga bahwa Iran menggagalkan normalisasi Arab Saudi, itu disebut-sebut ya. Bagaimana Iran kemudian beganalah gitu. Tapi kalau menurut saya ini kayaknya enggak deh gitu. Menurut saya, sekali lagi bisa aja saya salah. Menurut saya Iran tahu kok bahwa gabungan Iran Arab tuh sebenarnya sudah mampu melakukan counter embargo. Jadi ngapain sih dia harus otak-atik lagi Israel? Menurut saya. Tapi kita lihat ya bahwa Iran tuh
bisa juga dilihat dari gini, apakah Iran support Hamas ini juga sebagai exit door dari NATO menantang Rusia, gitu kan? Nah, karena jika ya kalau memang Iran support Hamas, maka ini untuk memberikan pelajaran pada Amerika, denger ya, gue ini bisa bikin Israel tetap pusing gitu. Kira-kira kan dan Iran sekarang dekat banget sama Rusia, oke? Okay? Nah, bagaimana pada titik tertentu Amerikanya akan repot karena kenapa? Di Yom Kippur 73, ya kan? Setengah stok ton anti tank milik NATO itu dikirim ke sana. Sekarang bagaimana perang ini coba? Makanya akan beda banget. Itu harus ke Ukraine, harus juga ke Israel. Jadi ini akan kebayang NATO itu akan kelabakan dan juga Amerika. Nah, masalahnya adalah sekarang menurut saya penyelesaian isu ini tidak mudah. Karena semua itu bermula dari Washington. Ya kan? Dengan penolakan akan pembicaraan damai oleh Presiden Obama misalnya 2019. Nah, Amerika ini kan begini isunya. Dia menuntut masalah nuklir. Oke, Iran. Sementara Iran, dia bilang ini argumentasi dia, gue kan non proliferasi, ya kan? Aku boleh aja dong ngembangin untuk apa? Untuk proses uranium, untuk energi, untuk apa? Sama halnya semua negara lain boleh, gitu kan? Nah, jadi ini ada nggak ketemu di sini dan itu menurut aku perlu attitude dari pemimpin dari Amerika Serikat. Makanya saya berharap si Trump 2024 naik deh. Jadi kayaknya akan lebih aman nih Israel dan Palestina isu nih. Nah, tapi saya harus bilang isu ini nggak mudah ya. Karena masyarakat Indonesia ini kalau Israel sama Palestina langsung darah tinggi semua. Diterangin Hamas, marah dibilang saya belain Hamas. Saya cuma bilang, dari 1000 tahun sebelum Masehi, ini tuh daerah yang didominasi oleh Yahudi, udah. Ya kan? Lalu kemudian adopsi agama Kristen Kaisar Romawi abad 4 dan bagaimana kemudian mayoritas Kristen Yunani Romawi bertahan sampai abad 7, 3 abad, ya kan? Lalu bagaimana kemudian periode tentara salib itu 1019 sampai 1291 itu coba berapa abad? Hampir 2 abad kan? Dan itu adalah pecahnya ya Kristen dan Islam. Nah, sejak abad 13 bagian besar Muslim itu adalah bagian dari Sultan Mamluk. Tapi sebagai 1516 ya kan, itu merupakan bagian dari Ottoman. Ini yang tadi saya ingatkan, Sultan Ottoman itu nggak pernah mau membagi di sana karena masalah tribes yang sangat kusut, gitu kan? Jadi nggak ada tuh di garis tarik sama Ottoman, nggak pernah. Yang tiba-tiba ngaco ini adalah Inggris ketika Inggris masuk di 1917-18 dengan Perancis. Dua letkol atau kolonel itu si Skype itu dan Pico itu kan ngobrol tarik garis deh sana Palestina sini Israel kan gitu kira-kira kan. Nah, disitulah masalahnya. Makanya menurut saya kalau ngeributin Palestina sama Israel jangan dulu ributin agama, jauh banget. Kalau agama mah ributin dulu nih siapa sumbernya. Menurut aku ya 1917-1918 suruh tuh si Prancis sama Inggris duduk kalau Indonesia mau jadi juru damai. Jadi jangan ngomong sama Israel, jangan ngomong sama Palestina, jangan ngomong sama Hamas, jangan ngomong sama Netanyahu. Kalau aku nih ngomong sama Prancis ini nggak akan pernah selesai because you are the one who make the line gitu loh, iya kan? Nah, lagi juga ada masalah si nasionalis Arab ini merasa apapun yang bekas Ottoman berarti gue gitu. Itu juga ada isu itu tuh di abad 1917 itu. Nah, kita juga lihat ya, kita mesti lihat kan, ini kan nggak beda jauh juga kita percaya kitab suci. Oke? Mereka juga berhak percaya kitab suci dia gitu loh. Nah, dari faktor kitab suci, dia tuh dari Talmud, yaitu kitab para nabi itu sudah dinyatakan dengan tegas bahwa Yerusalem merupakan milik Israel sejak lebih 3.000 tahun. Ini tertulis di Talmud nih. Jadi kalau kita bicara archive, this is their archive gitu. Nah, Yerusalem itu adalah pusat pemerintahan Israel di bawah kepemimpinan Daud. Dan tertulis dalam kitab Raja-Raja itu ada ayatnya ya, saya nggak usah bacain. Tapi bagaimana kemudian Daud itu memerintah 40 tahun, kemudian dari Daud turun ke anaknya Sulaiman 40 tahun, dan dari situ ke cucunya. Si siapa namanya? Namanya susah banget, Rahabaim, ya kan? Itu 17 tahun. Ya di total aja itu baru mereka gitu. Jadi menurut aku jangan ngeributin sekarang darah berdarah di Palestina, darah berdarah di Gaza, darah berdarah di Israel. No, ini udah darah berdarah lagi gitu. Nah, kedua, ada pandangan yang saya terima dari Ustadz Arifin Yahya ya di 2021. Jadi menurut saya ini Ustadz ini menarik nih. Saya belum kenal orangnya tapi dia pernah kirim WA. Menurut dia selama periode kepemimpinan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad itu nggak pernah ganggu Yerusalem. Nggak pernah. Di Al-Quran pun nggak ada surat yang memerintahkan kita harus ambil alih Yerusalem. Menurut beliau, saya bukan ahli Quran. Bagaimana kemudian kitab Yahudi dan Nasrani berkali-kali disebut Yerusalem itu tanah Israel, itu adalah tanah yang diberikan Allah, tanah yang dijanjikan Tuhan gitu kan. Dan ingin membuktikan Islam itu damai, maka kita hentikanlah usaha untuk merebut kiblat agama ini. Menurut beliau ya. Dan Nabi Muhammad nggak pernah melakukannya. Dan selama ribuan tahun umat Islam juga menurutnya sudah salah kaprah tentang Yerusalem. Menurutnya bangsa Indonesia ini tercekoki ya.
doktrin bahwa Palestina adalah perjuangan Islam. Bukan. Palestina itu perjuangan bangsa-bangsa Arab dengan tribes-tribesnya yang tadi. Yang tadi saya contohkan, yang terakhir aja Hamas masih berantem kok sama jihad temennya sendiri. Islam. Masih berantem kok sama Fatah, yang sama-sama satu kabinet. Kira-kira kan begitu ya. Nah jadi liar kalau mau diambil. Nah jadi saya sekarang lihat, apa sih yang kita mesti baca ke depan? Apa yang akan diambil langkah oleh Israel? Saya rasa Israel itu akan terus melancarkan serangan. Dan dia ini mungkin memperluas serangannya. Karena dalam konteks perang dan doktrin perang Israel, dia udah ngerasa dia perang jajah Yunani, Romawi, you name it lah. Perang ini, perang itu, Israel dia ngerasa dia selalu menang. Jadi nggak mungkin ini kalah. Jadi Israel itu akan berusaha menyiapkan atau bagaimana menangkap para pemimpin Hamas. Bagaimana juga mungkin mencoba menyelamatkan Sandra, ya kan pasti bersiap juga menghadapi kemungkinan paling meningkat dengan eskalasi Hizbullah misalnya, kemudian Iran, Mesir, Yordania, dia udah pasti udah hitung itu, dan bagaimana mungkin mencari dukungan juga dari militer, khususnya Amerika Serikat, dan Israel mungkin akan membalas langsung terhadap Iran, karena dia kan tadi aku bilang ada anggapan Iran ini terlibat gitu, ya kan? Nah, ini yang saya udah mau selesai. Ini yang kita mesti perhatikan. Indikator menimpakan kesalahan kepada Iran, ini kayaknya nih bertujuan untuk mengalihkan perhatian dari peran buruk kabinet tadi. Jadi kayaknya menurut aku nih Netanyahu ini salah pilih kabinet yang ada 3 orang aktor ini yang bikin orang-orang sana di perbatasan makin marah gitu di Gaza. Nah, kegagalan Netanyahu membentuk kabinet yang lebih damai tanda kutip ya, kemudian kegagalan militer dan intelijen ini kan pasti membuat masyarakat Israel pecah. Nah untuk menyatukan itu dia mesti punya common enemy-nya Iran, gitu loh. Hal ini juga memberikan keuntungan tambahan pada Hamas, karena mengingatkan para pemimpin Saudi, hati-hati tuh, Iran tuh masih ngancem-ngancem loh, gitu loh, ya kan? Dan mendorong normalisasi. Nah, perang Gaza yang sedang berlangsung saat ini telah menempatkan isu Palestina pada jantung politik Asia Barat. Jadi kita nggak boleh main-main. Besar skala serangan, komitmen Hamas terhadap perlawanan, dukungan terhadap Hamas gitu kan, ini sedang dinikmati dan disinyalir akan memastikan bagaimana sekali lagi normalisasi hubungan dengan Israel. Jadi kalau kita mau ditanya Indonesia mesti ngapain? Ya, menurut saya Indonesia hanya boleh bilang United Nations, kamu jangan duduk manis diam-diam pura-pura nggak ngerti gitu kan. Harus bertindak sekarang bagaimana mengaktifkan rencana perdamaian yang kredibel yang memungkinkan solusi 2 negara itu terwujud. Karena tanpa itu, kembali kita bicara sejarah tadi yang panjang dari 1000 tahun sebelum Masehi, itu nggak beres-beres gitu loh. Jadi nggak usah pakai marah, nggak usah pakai baper. Kalau memang kita mau menyelesaikan, kita tuh udah kedodoran sekali. Menurut saya ya, kalau Indonesia bilang, oh ya Bung Karno pernah pesan, selama Palestina belum merdeka dan gitu kan, kenapa bukan kita yang melahirkan Abraham Accord? Itu Abraham Accord itu sebuah step penting loh, ya kan? Nah, kita udah pernah ketinggalan di Abraham Accord. Kalau memang sekarang kita sebagai saudara semuslim, kita ingin berbuat yang baik buat perdamaian dunia, ayo bicaralah ke UN. Tadi UN itu mesti bersikap, kemudian jadikan 2 negara dan dudukkan Indonesia suruh panggil dudukin Inggris, duduk di sini Inggris, duduk di sini Prancis. Gimana sih lu beresin ini gara-garanya lu? Karena sebelum 17-18 itu aman aja. Beberapa Ottoman Empire mundur itu nggak pernah begini. Saya kira itu aja supaya sebelum kita diskusi lebih lanjut gitu. Oke, baik. Terima kasih sekali paparannya, Bu Oni, luar biasa. Saya mulai dari Hamas terlebih dahulu. Ya. Momen Hamas menyerang ini kan juga pada momen hari libur atau hari perayaan bagi Israel juga. Ini kalau dari kacamata Bu Kony, apakah memang Hamas sudah memperhitungkan serangan ini dengan matang, atau taktiknya yang memang begitu luar biasa, atau skenario yang dijatuhkan benar-benar matang begitu sampai akhirnya seakan-akan kecolongan Israel ini semakin membuat nama intelijen Israelnya semakin tidak ada nyalinya begitu, bukan nih? Saya pikir kalau di hari weekend itu karena tadi operasi militer itu kan harus tadi 3 unsur tadi, harus rahasia, menadak, dan cepat gitu kan. Nah, jadi dia sengaja bikin itu supaya seolah-olah menelanjangin nih secara operasi militer 3 dasar utama serangan militer gue tuh sukses banget gitu. Karena apa? Orang kan cenderung lebih rileks gitu kan, lebih santai gitu. Sama seperti Yom Kippur dulu kan lagi bulan puasa. Betul. Itu bulan puasa. Nah, sekarang lagi weekend. Nah, itu kan juga sebuah unsur kejut yang sama sebenarnya walaupun beda waktu gitu. Ada Iron Man tadi juga sempat disinggung oleh Bu Kony yang diserang oleh roket begitu kan oleh
Hamas. Roketnya kemudian sampai bolongin tembok gitu kan? Ya. Ada yang diserang oleh roket banyak sekali, tapi di selain memang serangan dari roket kan ada beberapa metode serangan lain yang dilakukan oleh Hamas juga kan, Bu, ada yang menggunakan para layang dan lain sebagainya. Ini kalau Bu Kony melihatnya seperti apa? Ya makanya jadi ini tuh serangannya tuh tersusun banget. Dulu kan itu waktu saya sedang di sana pun juga roket tuh sering datang gitu kan. Tapi ya roket aja gitu, kita cuma bisa lihat dan nggak penting. Nah sekarang nggak, tiba-tiba roketnya tuh beruntun besar, dampaknya membobol tembok, lalu kemudian disusul masuk para layang dan juga bulldozer. Ya kan, belum lagi motor-motor dan lain-lain ke sebagainya gitu. Jadi diterobos lah gitu loh. Yang dulu nggak kepikiran kan menerobos benteng dengan roket. Nah kira-kira itu unsur yang bikin juga kaget tuh itu sebenarnya juga. Karena kan roketnya tuh kalau nggak salah sejam pertama 3.000-an kok. Bayangin, betul. 1 jam 3.000 roket. Sudah dari awal memang melakukan rencana untuk serangan ini, berarti bukannya juga 100% meyakini ini adalah ada unsur kecolongan intelijen Israel? Tadi bukan kecolongan ya. Tadi pandangan bahwa apakah karena Israel terlalu pede dengan aspek teknologinya yang betul. Maka kemudian human intelligence itu dikebawahkan atau tidak terlalu dianggap penting. Padahal gini ya, tadi kan sudah lihat bahwa di ulang tahun ke-35 aja Hamas itu sebenarnya sudah dinyatakan oleh pemimpin Hamas, kita akan bikin konferensi terbuka. Itu tuh Desember 2022, berarti berapa bulan lalu. Nah, Mei 2023 ya kan ada konflik pasukan kecil lah jihad Islam. Waktu itu jihad Islam bukan Hamas di Gaza. Nah si Aaron David Miller tuh ada seorang reporter terkenal di sana. Dia bilang bahwa campuran yang tidak menentu, ada menteri fundamentalis, kemudian ada pemukim ekstremis di tepi barat dan Yerusalem Timur, kemudian Hamas yang ingin melanjutkan perjuangan bersenjata, dia nggak cuma duduk-duduk manis di kekuasaan, lalu bagaimana tepi barat, kota-kota Arab, Yahudi, Israel, dan bahkan Lebanon Selatan juga sudah berhasil dia konsolidasikan. Maka menurut dia Netanyahu itu sudah dalam posisi berbahaya karena kemudian itu kan kondisi keadaan ya masyarakat. Kemudian Itamar Ben-Gvir dia diangkat Menteri Keamanan Nasional. Kemudian Bezalel Smotrich yang tadi saya bilang Menteri Keuangan, dia bertanggung jawab untuk pembangunan pemukiman tepi barat. Apa yang terjadi kemudian? Kendalinya itu dia membuat kayak garda sendiri. Dan itu membuat masyarakat di sana kan terganggu. Jadi menurut aku bukan Netanyahu-nya tapi si Stolmrich ini, si menteri keuangan ini, karena dia punya kendali langsung ke perbatasan. Nah, jadi menurut aku bukan gini ya, kita mesti tepatkan apakah ini kabinetnya benar ya kan atau kabinetnya represif. Nah, kira-kira gitu deh. Jadi bukan antara rakyat Israel terhadap penduduk di Gaza yang mostly dibela Hamas itu sekarang. Ya kan, tetapi memang ada unsur-unsur bagaimana tadi si dua menteri ini menurut menurut bacaan intelijen ini nih menteri ini ekstrim nih, kira-kira ini dia akan membuat keriuhan dan benar aja kan gitu loh, karena si Stolmrich tadi dia melakukan perluasan di pemukiman di tepi barat dan dia tuh memperketat kendali dengan 500.000 sampai 1 juta kalau nggak salah ya dari 500.000 pemukim itu jadi 1 juta, jadi makin peak, makin padat density-nya. Oke. Bukan ini serangan balasan kan sampai sekarang masih terus dilakukan oleh Israel begitu kan? Ini kalau melihat Hamas sendiri, kira-kira apakah kemudian ini akan berkepanjangan saling serang begitu, atau kalau dari kacamata Bu Kony akan sejauh apa perang ini? Sampaikah akan di pernyataan bisa seluas Rusia dan juga Ukraina? Ya itu tadi saya bilang, ini momennya buat Hamas bikin begini ini agak sesuatu karena dia mungkin sudah ukur, wah ini nih Ukraina lagi banyak mengambil nafasnya NATO. Persenjataan nih ya kan, procurement-nya lagi semua diserap ke Ukraina atau sudah terserap ke Ukraina gitu kan. Amerika juga udah mulai capek ngurusin Ukraina. Nah ingat nggak waktu dulu awal perang Ukraina Rusia saya bilang kan, ini perang Eropa selalu panjang, dia akan cari exit door gitu kan, pasti cari exit door karena nggak mungkin mau lama-lama di sana. Nah apakah itu kan ini semacam exit door? Bisa juga gitu, iya kan? Karena di swing aja langsung lagi ke Timur Tengah, iya toh, daripada di Eropa atau daripada di kawasan kita. Saya rasa setelah kejadian bagaimana Rusia tuh demikian mandiri, berdikari,
kemudian ketahanannya kuat sekali, mau ekonominya, mau politiknya, mau energinya dan lain-lain. Saya rasa Amerika berpikir 2 kali kalau mau bikin gara-garanya di Laut Cina Selatan atau di Taiwan, karena menurut dia Rusia aja begini, bagaimana Cina gitu. Ini menurut aku. Makanya tadi saya tarik ke Yom Kippur 73. Ya, betul. Itu ada emosi Amerika Soviet juga. Nah, apakah ini ke sana? Bisa juga. Ada kemungkinan untuk kemudian bisa ke sana juga ya, Bu Ani ya, jika melihat konflik Di ini. era perang proksi seperti ini, bisa siapa dia belakang siapa? Coba kita lihat reaksi Presiden Putin. Presiden Putin ketika ditanya bagaimana nih Israel, bagaimana Palestina, dia cuma lihat tuh kelakuan Amerika di Timur Tengah ya kayak gitu itu. Nah, dia kan rata aja, dia dengan tenangnya dia cuma bilang ya itu kelakuan Amerika di Timur Tengah. Jadi you see the bad guys itu real lah gitu kira-kiranya, dan kemudian Presiden Putin kalau nggak salah mau meminta wakil Menlunya ya kalau nggak salah yang bilang bahwa inilah sekarang UN. Maka tadi saya ingatkan kan UN harus berfungsi sebagai UN. Jangan UN yang bisa disetir oleh kepentingan tertentu, contohnya kepentingan Amerika Serikat. Oke, Amerika Serikat juga mengirimkan kapal induk sampai akan menerjunkan jet tempur untuk kemudian bisa membantu Israel begitu kan, dan mengatakan bahwa Hamas adalah terorisnya. Seperti itu bukan nih? Kalau Hamas teroris itu bukan karena kejadian ini ya. Sekali lagi saya bilang Hamas itu sudah dinyatakan teroris jauh-jauh hari, dan bukan cuma Amerika. Jadi kembali nih, makanya saya ingin orang Indonesia itu paham bahwa Hamas ini bukan Palestina, jadi not the whole Palestine juga gitu kan. Jadi oleh Uni Eropa, oleh Israel, oleh Amerika, oleh Kanada, even oleh tetangganya Mesir, tetangganya kan itu, ya kan? Dan juga tetangga kita terdekat Jepang, Hamas ditetapkan, bukan cuma ditetapkan sebagai organisasi teroris gitu. Jadi kita tahu dong kalau udah sebuah kelompok atau negara, ya kan, dianggap teroris, sikap kita mesti seperti apa gitu. Termasuk jet tempur. Kalau dari kacamata Bu Koni sendiri, jet tempur dan kapal induk yang kemudian diserahkan begitu Amerika Serikat pada Israel akan memicu kemarahan juga bagi negara lain tidak, Bu? Kalau memicu kemarahan, ya. Tapi kalau aku pikir sekarang tuh konteks geopolitik dunia itu sedang berubah ya. Coba ini terjadi ketika dunia sudah melihat loh, enak aja nih ya. Kok kalau perang Ukraina jadi semua orang harus ngurusin. Ini perhatikan ya, ketika perang Ukraina terjadi, perang Ukraina itu diinternasionalisasi sehingga seolah-olah urusan Ukraina itu urusan dunia, betul nggak? Ya kan? G20 kita nggak boleh jalan kalau Putin datang, Zelensky mesti datang. Nah, ini kan Hamas nggak bodoh, dia perhatiin itu. Dia akan nuntut yang sama. Berapa tahun lalu, berapa bulan lalu, lu bikin Zelensky jadi bintang nih. Lah, sekarang gue juga bintang dong. Mana dukungan? Kenapa kalau Ukraina, apa karena dia orang bule, tanda kutip, barat, ya kan? Kemudian seolah-olah jadi masalah dunia. Lah gue, masalah dunia enggak? Kira-kira itu, menurut aku. Makanya momentumnya dia pakai. Karena dia lihat juga mungkin, Zelensky sudah mulai, udah nggak diperhatikan. Betul nggak? Kalau kita perhatikan, sekarang Zelensky kan udah dicuekin tuh, ya kan? Nah, jadi menurut aku, ini mencuri panggung dari Hamas. Mencuri panggung, begitu ya, bukannya untuk kemudian menggeser apa yang terjadi di Rusia Ukraina dan dibawa ke wilayah. Lihat ya, BRICS ini sekarang kita mesti kaitkan sekarang ke ekonomi, kan ekonomi dan militer atau ekonomi dan defense kan ini dia berkelindan ya. Coba lihat BRICS. BRICS hari ini dia telah melampaui GDP-nya G7. Itu kalau kita jadi G7 senewan nggak? Di Ukraina babak belur, ya kan? Rusia nggak mati-mati, ya kan? Sekarang secara GDP di BRICS makin besar, ya kan? Rusia, Cina, Afrika Selatan, Brasil udah trading semua dalam their own currency. Oke. Terus ada jebakan Batman buat BRICS misalnya. Udah lalu bikin currency bersama aja, ya kan? Bikin satu single currency, ya kan? Saya baru dari Valdai, nggak mau Prime Minister Israel, Prime Minister Rusia, maksud saya, dia bilang nggak usah. Lihat tuh EU, terjadilah Brexit, terjadilah Italia kan Italia juga sedang dipersiapkan. Jadi kita nggak mau, biar aja kita berdagang dengan uang kita sendiri. Nah, menariknya sekarang BRICS tidak bicara cuma ekonomi, dia bicara kerjasama teknologi, dia bicara kerjasama finance, dia bicara kerjasama science, dia bicara kerjasama security. Karena apa? Sekarang Rusia itu bersama-sama Cina dan India berpikir BRICS itu harus go south, lebih ke south gitu.
Jadi nanti pipeline ini kalau nggak salah sudah jadi nih ke Cina kan, nanti terus akan nyambung terus kemana gitu. Nah disinilah kenapa menurut aku tidak mungkin kalau sampai pipeline dibangun ke Indonesia ke arah selatan, ke arah kita nih, ya kan? Makanya Indonesia kalau nggak ikut BRICS rugi banget menurut aku. Bagaimana kalau itu dibangun dan terjadi Nord Stream? Saya yakin betul ketika sekarang pipeline dibangun, maka kekuatannya pun multiplier, kekuatan militernya, kekuatan security-nya. Jadi paham kan? Jadi BRICS itu bukan saja kekuatan ekonomi, tapi sudah jadi kekuatan lain gitu di dunia untuk penyeimbang. Nah, apakah nanti mau jadi aliansi untuk seimbangkan atau bukan, itu another story. Tapi maksud saya ada yang turbulensi yang sedang berubah di dunia, sehingga juga Israel Hamas ini juga nggak akan semudah yang lalu-lalu Amerika bermainnya. Gitu. Tidak semudah yang lalu-lalu Amerika bisa bermainnya. Ada peringatan juga dari Amerika Serikat terhadap Iran dan juga Hizbullah, ini kelompok Islam Lebanon, bukan nih, agar tidak usahlah ikut-ikut dalam konflik Hamas dan juga Israel ini. Bagaimana kalau dari pandangan bukan nih? Nah, tadi saya bilang ya, saya nggak tahu nih kenapa kalau kita baca media-media Barat dan lain-lain itu seolah-olah menganggap ya, walaupun ada possibility ya, tapi seolah framing gitu ke arah Iran gitu kan di belakang layar. Makanya tadi kan saya udah cerita. Nah, tapi intinya kita kan juga mesti lihat ketika negara itu sedang kaget, ya kan, kemudian istilahnya pemerintah lagi dianggap lu bego banget sih, intelijen kita gimana, ini IDF loh we are talking about, kenapa bisa begini kan gitu ya kira-kira kalau kita penduduk Israel. Nah, dia mesti perlu common enemy gitu. Nah, common enemy-nya ini menurut aku ya paling masuk akal di antara mereka ini, ya kan, untuk membangunkan beberapa isu gitu kan, beberapa emosi ya ke Iran. Jadi Iran dibuat jadi common enemy gitu. Tapi di kondisi Hamas sendiri dengan kan sudah lama juga Hamas ini berlatih dan lain sebagainya, ini hanya bentuk kematangan Hamas kemudian bisa melakukan serangan ke Israel, atau kalau dari pandangan itu juga pasti ada juga nih orang yang kemudian menjadi pondasi yang mendorong Hamas bisa maju sedemikian rupa sampai menyerang Israel? Kalau saya lihat begini itu sama dengan Papua kemarin, nggak ada beda. Jadi ada sesuatu yang support gitu. Apakah di operasinya, apakah di latihannya, apakah di logistik sistemnya, apakah di persenjataannya, ya kan? Atau yang seperti dinyatakan oleh Menhannya Israel, secara finance pun Iran katanya membantu gitu kan. Dan juga gerakan-gerakan lain di Timur Tengah. Nah, ini juga menjadi perhatian kita. Tapi sekali lagi isu mereka ini isu yang sangat kompleks. Jadi nggak semudah kita bisa predik. Kan waktu Ukraine Rusia, saya langsung bilang kan, Rusia akan survive karena begini gitu kan, karena akan begini. Saya cepat bacanya ya. Tapi kalau untuk urusan ini agak susah bacanya, kan tadi saya bilang urusan ideologi, urusan sejarah, urusan tribes, urusan mereka aja sesama satu negara antara ini bisa berantem. Satu sayap nyerang Israel bisa berantem gara-gara lagi nyerang, kan ajaib banget tuh. Contoh si Hamas dan jihad Islam itu. Jadi it's not an easy things to understand, apalagi maksud saya tadi kalau kita lihat dari internal Israel sendiri ada masalah tadi ya domestiknya, bagaimana kabinetnya punya 2 atau 3 menteri yang dianggap kontroversial dengan sikap-sikapnya terhadap sisi Gaza gitu. Cukup tidak ya Bu Koni kira-kira kalau untuk melihat amunisi yang saat ini dimiliki oleh Hamas untuk menyerang kembali dan menghalau serangan balasan dari Israel kan yang sampai sekarang terus-terusan dilakukan? Saya nggak bisa ngitung itu karena saya nggak tahu apakah yakin betul bahwa ini Iran support, kemudian apakah Hizbullah support, ya kan? Apakah kemudian jihad Islam juga punya jaringan support? Tapi yang paling penting kalau nggak salah North Korea, ya kan? North Korea ini akan support gitu. Nah, kalau sampai North Korea support, ini kan akan kelihatan nih. Ini akan emosi marah North Korea yang selama ini di corner terus kan, di embargo dan disudutkan terus oleh Amerika, apakah ini juga jadi jalur gua kerjain sekarang musuh lu tuh jadi teman gua, itu prinsip sederhana tuh, ya kan? Sepertinya itu. Jadi jangan juga kita lengah bahwa ada kemungkinan bukan saja Iran gitu kan, tapi tadi apakah lewat Hizbullah, apakah lewat jihad Islam, apakah lewat North Korea, apakah lewat Iran betulan gitu kan. Tapi pasti ada yang membuat Hamas tuh demikian pede melakukan serangan, karena gini loh, 3.000 roket sejam itu banyak banget. Kalau nggak salah waktu kita dulu di Jepang itu masuk aja ya, satu minggu lah 800-an apa ya. Jadi bisa sebenarnya bayangin nggak, 1 minggu 800, ya kan?
Sekarang jadi 3.000 1 jam. Berarti kan hebat stoknya, logistiknya. Iya, betul. Masih jadi tanda tanya juga ya, artinya hubungannya apakah memang ini berdiri sendiri atau persenjataannya juga di backup oleh beberapa pihak yang masih tanda tanya juga, pihaknya ini berkemungkinan siapa? Kalau di backup nggak tanda tanya, pasti. Tapi siapa Sudah pasti yang di backup. itu yang tanda tanya. Oke, siapa yang membackup yang kemudian masih menjadi tanda tanya. Ya, Ini optionnya banyak gitu ya. di beberapa pemberitaan saya juga baca Kim Jong Un dengan Korea Utara, kemudian ada Rusia juga yang sekarang masih menyatakan untuk ya kami mendukung Hamas untuk bisa kemudian menyerang Israel begitu ya, Bu Kony. Ada kemungkinan tidak kemudian langkah yang diambil Rusia dan juga Korea Utara ini sama seperti yang dilakukan Amerika Serikat, memberikan persenjataan dan lain sebagainya, atau hanya sekedar dukungan saja? Nah, saya kira begini, ini kan menarik ya, ketika Ukraina didukung oleh NATO mati-matian gitu kan, Rusia kan seolah mau ngapain, jadi dia juga akhirnya merasa oke lah, lu pakai Ukraina buat nyerang gua, kan kayak gitu di mata Rusia. Nah, kalau kita lihat kekesalan Rusia yang udah pasti kesal lah, orang banyak hal dilakukan terhadap Rusia itu nggak lewat Dewan Keamanan, nggak lewat sidang apapun, tahu-tahu di embargo segitu banyak atau dikena sanksi segitu banyak juga. Emang orang nggak sakit hati, ini negara loh yang lagi digituin gitu kan. Nah, disinilah mungkin proksi dari Rusia bisa main, proksi dari North Korea yang sakit hati bisa main, proksi dari Iran yang sakit hati bisa main juga gitu. Jadi akan lihat. Nah ini nih tadi yang saya bilang, jadi memberikan pelajaran tidak langsung kepada Amerika bahwa kita tuh mampu juga kok membuat koalisi lu terkuat di Timur Tengah ini menderita gitu. Jadi salah satu pelajaran bagi Amerika Serikat, kekacauan yang potensinya paling besar dalam konflik yang dimulai oleh Hamas, serangan ke Israel ini, kalau dari kacamata Bu Kony akan sekompleks apa, Bu? Saya cuma takut jadi ini ya, makanya kenapa saya coba netralkan dengan saya cerita bahwa ini bukan perang agama. Ya. Karena kemarin saya dalam satu acara itu ada orang dari Palestina bicara, diundang satu panel dengan segala hormat, tapi dia menempatkan begini seolah-olah pesan Bung Karno sebelum Palestina merdeka, ya kan, semua masyarakat Islam dunia itu harus bersatu, ya kan, sampai kita merdeka, gitu loh. Intinya adalah mengajak kita terlibat ke dalam perang tersebut, itu loh, perseteruan tersebut, ya kan, dan membawa agama seolah-olah Yahudi itu musuh Islam, ya kan. Ya, sekali lagi saya mau bilang bahwa ini bukan perang agama. Kita mesti tolong tribun juga, tolong bantu betul bahwa ini bukan perang tentang agama. Ini perang tentang penguasaan wilayah yang berbuntut panjang, gitu loh. Dan perang antara tribes. Di sana tuh tribesnya beda banget sama kita, kan punya banyak suku ya. Tapi nggak saling berantem hebat dan saling berpecahan terus seperti mereka gitu. Karena itu nanti bisa ditariknya kemana? Ke Sunni, Islam sama-sama Islam, tapi Sunninya, Syiahnya gitu. Saya bisa cerita satu SKS tuh, karena itu ada satu buku namanya Jerusalem yang tebelnya segini, itu cerita semua bagaimana tribe di sana pun juga nggak gampang disatukan. Makanya kalau nyeritain itu pendeknya, ya lihat aja Hamas sama-sama bersebelahan dengan jihad Islam, ya kan? Kalau di satu negara nih ya, ada Fatah, ada jihad Islam misalnya. Kalau sama-sama ya udah lu sama-sama aja gebur Israel, ya kan? Enggak, di antara mereka juga berantem. Contoh, dia nggak setuju tuh si Fatah Yasser Arafat tanda tangan waktu di Oslo. Buat dia tidak ada negara Israel. Dia mau mundur ke 67, gitu loh. Kan berarti nggak satu suara. Dia nggak punya kami gitu. Artinya kekacauannya justru dilihat dari bagaimana orang-orang membawa ini ke isu agama ya, bukan? Iya, akan kacaunya akan di situ, dan akan jadi nggak akan pernah selesai juga, karena kembali di dalam sana tuh ada juga isu bukan cuma Islam loh. Islam di sana kan kepecah juga Sunni Syiah, ya kan? Nah itu jadi kita sekarang mau ngomong gini, ada yang misalnya kasih tahu saya, atas nama kemanusiaan, bukannya kita umat Islam tuh kalau teman kita Islam terpotong kakinya, maka kita harus potong kaki orang gitu. Kira-kira ada yang begitu bilang sama saya kan. Saya kan gak paham agama. Tapi kalau saya melihatnya gini, daripada lu ngurusin kesana jauh-jauh, lu urusin dulu Rampang deh. Lu urusin dulu tuh yang dekat-dekat kita. Mau nggak saudara Islam kita kenapa? Tolongin dulu mereka. Ngapain nolongin dulu yang jauh-jauh itu? Karena tugas Indonesia hanya bisa secara diplomatik. Kemarin Pak Imron Kotan, ambasador tuh ngomong gini, siapa kita sih gitu kan mampu mendamaikan mereka, kita aja sih pada ligitan ini mau ngambil balik tanah Palestina, ceritakan begitu, yang direbut Israel katanya. Ya udah, jangan dulu ngerebut balik tanah Palestina, lu rebut aja sih pada ligitan, mampu nggak?
gitu loh, ada rasionalisasi yang mesti terwujud supaya kita itu nggak baper, karena kita tuh membela tapi dengan baper, dengan seolah-olah jadi kewajiban kita pakai nama agama. No, sekali lagi saya bilang enggak, ini bukan masalah agama gitu. Jauh dari seluruh itu, justru ada masalah-masalah yang lebih kompleks di lain isu agama yang kemudian dikembangkan. Contoh gini, kita bisa nggak ngerubah kabinetnya Israel? Bisa nggak kita bilang sama Netanyahu, tuh 2 menteri lu gara-gara sebenarnya. Pertama menteri keamanan lu, ya kan? Yang tiba-tiba orang yang udah padat dimakin padatin, ya kan? Kedua menteri keuangan ngapain tiba-tiba ngurusin tentang di perbatasan di Gaza dengan dia bikin garda. Menteri keuangan bikin garda, itu kayak gitu-gitu kan internal, itu urusan affairs negara orang, kita nggak boleh ikut campur. Tapi itulah yang trigger kemudian gerakan Hamas hari Sabtu kemarin. Dan itu sudah di warning sama Hamas, pemimpinnya pada saat ulang tahun Hamas kemarin di Desember 2022. Pokoknya kita akan bikin kejutan. Itu Desember, sekarang bulan apa? Berarti kan ada berapa bulan yang ngalah, itu cuma ngancem-ngancem nggak penting. Kan 9 bulan berlalu sampai akhirnya benar-benar hari Sabtu kemarin melakukan serangan ya, bukan ya. Indonesia kan kemudian melakukan sikap untuk kemudian ya sudah hanya mendesak adanya perdamaian dalam hal ini. Tapi kan publik begitu ya Bu Oni, kalau kita lihat di publik kan desakannya semakin besar untuk ya tidak bisa kalau hanya untuk tidak adanya perperangan dan lain sebagainya. Itu sangat tidak mungkin ya, harus terjun langsung, harus entah mengirimkan bantuan atau mengirimkan militernya. Kan ada juga beberapa pihak yang mengatakan statement seperti itu. Kalau dari kacamata Bu Ani seperti apa? Kalau saya sih orangnya rasional aja ya. Kalau saya nih bicara NKRI, bicara kepentingan nasional, bicara pride saya sebagai bangsa Indonesia. Kalau saya ditanya begitu, buat saya begini, mampu nggak TNI kita hari ini merebut si Padang Ligitan kembali? Mampu nggak sekarang TNI kita misalnya atau Kemlu kita bersikeras pulau yang dekat Australia yang lagi rame nih, Pulau Pasir ya, Pulau Pasir namanya, yang sedang diklaim Australia kemudian dibantah oleh masyarakat adat kita. Mampu nggak kita beresin dulu itu, gitu kan? Karena untuk membuat sebuah negara mengambil alih lagi tanahnya, kalau dianggap begitu ya, itu perlu kekuatan. Apa misalnya? Indonesia harus punya kapal induk, Indonesia sudah harus punya bomber, Indonesia harus punya fighter jet kelas stealth, udah F-35, Sukhoi 57, Jian 20. Nih kalau saya mau ngomong pesawat-pesawatnya ya kan, pesawat tempurnya. Kita mesti punya satellite system, radar system, semua mandiri. Baru tuh kita bisa begitu. Selama itu kita belum bisa, baca aja buku sejarah dulu. Jadi ngerti ini teh perangnya teh Pabaliut udah dari 1000 tahun sebelum Masehi belum beres. Terus siapa Indonesia tiba-tiba bisa ngeberesin? Hanya Demikian penjelasan dari Dr. Koni Bakri bahwa konflik antara Israel dan Hamas bukanlah perang antar agama, melainkan murni perang perebutan wilayah. Eskalasi terbaru seperti yang sering terjadi dipicu oleh berbagai faktor, serangan roket, aksi militer Israel, ataupun ketegangan di situs-situs suci seperti Yerusalem. Dalam setiap konflik, meskipun Israel memiliki keunggulan militer yang signifikan, dampaknya sangat dirasakan oleh warga sipil di kedua belah pihak, dengan kerugian ekonomi, kehancuran infrastruktur, dan trauma yang mendalam. Konflik Israel dan Hamas menggambarkan ketegangan yang lebih luas antara keamanan, hak atas tanah, dan hak asasi manusia. Di tengah semuanya itu, rakyat biasa, baik di Israel maupun di Gaza, terus menjadi korban utama dari perang yang tampaknya sulit menemukan akhir. Mencapai perdamaian membutuhkan komitmen dari semua pihak untuk menghentikan kekerasan, memulai dialog, dan membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Mari bersama-sama kita berdoa untuk perdamaian antara Israel dan Palestina. Tuhan memberkati.